Bab 801. Lebih dari 500 raja dan 6.000 tuan mencurahkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Adegan ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di benua langit yang mendalam. Cahaya mendalam yang meledak keluar lebih dari cukup untuk menyelimuti sekitar 50 km dalam warna putih bersih. Saat kekuatan yang menggetarkan surga ini mengalir ke dalamnya, formasi alam semesta tanpa batas tampak seperti binatang buas yang baru saja dibangunkan dari tidurnya. Tiba-tiba melepaskan cahaya yang dalam yang menutupi langit saat mulai berputar dengan gila. Sungguh formasi yang sangat kuat. Mata Yunce terpaksa ditutup oleh cahaya yang menyilaukan. Kekuatan gabungan lebih dari 500 raja dan 6.000 tuan sudah cukup untuk membuat ratusan kilometer tanah benar-benar sunyi. Dia awalnya bertanya-tanya apakah tuan dan raja tingkat rendah akan menghadapi kesulitan karena ini, tetapi yang mengejutkannya, sejumlah besar kekuatan ini hampir diserap dengan sempurna oleh formasi alam semesta tanpa batas. Bahkan Yunce, yang sangat dekat dengan aksinya, tidak merasakan dampak yang terlalu besar. Arena Dewa Laut di bawah mereka juga terus bergetar, tidak terlihat seperti sedang pecah atau retak. 4 tempat suci yang agung harus menggabungkan kekuatan mereka dan bersiap selama 6 bulan sebelum formasi mendalam ini siap. Jadi secara alami tidak ada yang biasa-biasa saja. Kalau tidak, penguasa laut tidak akan merasa nyaman untuk mengadakan konferensi pedang iblis di tempat ini. Xia Yuanba menjelaskan dengan suara serius. Namun jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi semesta tanpa batas ini, masih ada batasan jumlah kekuatan yang dapat ditahannya. Semua peserta terus mencurahkan kekuatan mereka selama 3 napas pendek sebelum cahaya formasi alam semesta tanpa batas akhirnya mencapai puncaknya dan arena Dewa Laut mulai bergemuruh dengan cara yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Suanyuan Wentian meraung keras, "Mundur. Semuanya, mundur." Kekuatan mendalam Suanyuan Wentian sangat kuat dan kuat sehingga suaranya terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Semua energi ditarik pada waktu yang hampir bersamaan karena semua peserta tersebar ke segala arah dengan kecepatan secepat mungkin. Formasi semesta tanpa batas berputar dengan kecepatan ekstrim saat cahaya yang dilepaskannya menembus langit. Pada akhirnya, energi dalam formasi mulai berkonsentrasi pada pedang ilahi dosa surgawi di tengah saat formasi mendalam terus berputar dengan kecepatan tinggi. BOOOM. CLAANG. Suara besar yang bisa membalikkan langit dan bumi terdengar saat cahaya putih menembus langit. Dari jauh, sepertinya pedang cahaya raksasa telah menembus kekosongan tak terbatas di atas. Di tengah semua ini, semua orang yang hadir juga bisa mendengar suara-suara melengking yang mengancam akan memecahkan gendang telinga mereka. Formasi alam semesta tanpa batas yang telah menghabiskan banyak darah, keringat, dan air mata di 4 tempat suci agung runtuh dalam sekejap ini. Arena Dewa Laut juga bergetar sangat hebat sehingga mulai retak. Meskipun tidak runtuh, hanya beberapa detik terakhir dari goncangan hebat telah menyebabkan ribuan retakan muncul di atasnya. Bahkan pedang ilahi dosa surgawi, yang berada di pusat arena Dewa Laut, telah menghilang juga. 4 master suci telah mundur ke sudut masing-masing di arena Dewa Laut. Mereka tidak memperhatikan formasi mendalam yang menyebar atau arena Dewa Laut yang runtuh. Mereka hanya mengangkat kepala dan menatap tajam ke langit, ekspresi mereka muram dan dingin. Semua orang yang hadir mengikuti tatapan 4 guru suci saat mereka juga melihat ke langit. Pedang ilahi dosa surgawi sebenarnya telah ditembak ribuan meter di udara oleh seberkas cahaya mendalam yang telah menampung semua energi mereka. Setelah menghilangnya cahaya yang dalam di langit, pedang ilahi dosa surgawi akhirnya jatuh ke bumi dari ketinggian yang gila itu. Seluruh istana Samudra Agung sangat sunyi. Semua orang memiliki ekspresi tegang dan gugup di wajah mereka saat mereka menunggu hasil akhir dari usaha mereka. Meskipun langit tetap gelap, itu tidak lagi gelap gulita. Di tengah suasana yang suram dan teredam, hanya satu suara tajam dan melengking yang bisa terdengar di kejauhan. Fen Juechen, yang telah duduk diam seperti patung, akhirnya hidup kembali. Dia menatap pedang ilahi dosa surgawi yang jatuh dari atas saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya yang telah diwarnai dengan energi hitam mulai memancarkan cahaya gila. Yunce langsung menyadari gerakannya dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara kepadanya, "Fen Juechen, apakah kamu ingin mati?" Kata-kata Yunce menyebabkan tubuh tegang Fen Juechen menjadi kaku. Dia memalingkan wajahnya ke arah Yunce dan bertanya dengan suara marah, "Kenapa kamu peduli? Kamu harus menanggung siksaan dan rasa sakit seperti itu untuk mendapatkan kekuatan yang kamu miliki saat ini. Apakah itu semua bagimu untuk mati begitu saja dengan kematian yang tidak berarti di sini?" Yunce bertanya dengan nada serius, "Jangan membahas fakta bahwa ada begitu banyak orang yang hadir.
Bahkan dengan satu Suanyuan Wentian saja, Anda dapat melupakan bahkan berpikir untuk mencuri pedang ilahi dosa surgawi itu. Tindakan ini hanya akan mengekspos Anda sepenuhnya. Diam. Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Dada Fen Joechen naik dan turun saat sulur energi hitam mulai keluar dari tengah tinjunya yang terkepal. Namun dan mungkin itu karena peringatan Yun Che telah sampai padanya, dia mulai perlahan-lahan duduk kembali sambil menggertakkan giginya yang hampir patah. Hanya tubuhnya yang terus bergetar tanpa henti saat dia menggunakan tekadnya yang besar untuk menahan diri. Tuh, pedang ilahi dosa surgawi dengan tajam bersiul di udara saat jatuh ke bawah. Itu akhirnya jatuh ke tanah, menenggelamkan pedang terlebih dahulu ke Sigat Arena. Posisinya masih berada di tengah-tengah arena Dewa Laut, itu tidak bergerak sedikit pun. Dari semua penampilan, tidak ada peluang yang ditempa untuk seluruh pedang. Itu masih memancarkan aura yang berat dan tak bernyawa dan tidak ada energi yang keluar darinya. Para pahlawan dari benua langit yang mendalam yang telah tersebar di sekitar arena Dewa Laut saling memandang dengan cemas. Namun pada saat inilah 4 guru suci bergerak maju pada saat yang sama, sepenuhnya mengelilingi pedang ilahi dosa surgawi. Di langit di atas, bekas luka hitam yang telah mengaburkan semua cahaya perlahan mulai mundur saat sudut terik matahari terungkap kepada mereka. Langit mulai bersinar semakin terang, menerangi bumi sekali lagi, menghilangkan kegelapan yang pekat. Sepertinya kita berhasil. Huang Ji Wuyu berkata dengan suara tenang saat dia melihat pedang ilahi dosa surgawi yang sunyi dan tenang. Memang, segelnya telah rusak. Sovereign dari Seas Ku Fengyi berkata sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun suara mereka lembut, semua orang yang hadir dapat mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Tapi mereka tidak mengerti satu hal. Konferensi pedang iblis ini, yang mengguncang seluruh dunia mendalam dari benua langit yang mendalam, hanya memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk membuka segel pada pedang ilahi dosa surgawi. Tetapi sekarang setelah segelnya telah rusak, tidak ada kegembiraan yang terlihat di wajah 4 guru suci, dan kata-kata mereka juga tidak mengandung kegembiraan. Sepertinya acara ini sia-sia. Xia Yuanba berbisik kepada Yun Che, ekspresinya gembira saat dia bermegah dalam Schadenfreude-nya. Jika Kaisar Suci dan penguasa laut sama-sama mengatakan bahwa segelnya telah rusak, maka segel itu pasti telah rusak. Tapi pedang ilahi dosa surgawi yang tidak tersegel tetap diam dan tak bernyawa, tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Ini juga menandakan bahwa ini pada dasarnya adalah pedang mati dan tidak mengandung rahasia mendalam ilahi seperti yang mereka hipotesiskan. Saudara Huang Ji, mengapa Anda tidak memeriksa bilahnya terlebih dahulu? Suanyuan Wentian berkata sambil mengangkat tangannya. Huang Ji Wuyu menjawab, formasi semesta tanpa batas tidak didirikan oleh suaka raja absolut saya sendiri. Untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan mutlak, saya menyarankan agar kita berempat melakukan tugas ini bersama-sama. Saran yang bagus. Ye Meixi dan Ku Fengyi berkata serempak saat mereka menganggukkan kepala. 4 guru suci melangkah maju sebagai satu. Mereka mengulurkan tangan mereka dan menyentuh bagian yang berbeda dari pedang ilahi dosa surgawi. 4 utas energi mendalam yang berasal dari individu terkuat di benua langit yang mendalam melonjak ke bilah saat mereka memeriksa setiap sudut dan celah pedang. Setelah sepersekian detik, mereka berempat menarik tangan mereka dan mendesah serempak. Sepertinya ini semua sia-sia. Huang Ji Wuyu berkata sambil melipat tangannya ke belakang, tidak ada emosi yang mewarnai wajahnya. Itu tidak masalah. Saya awalnya menduga bahwa ini akan terjadi. Saya hanya merasa kasihan. Ku Fengyi berkata dengan acuh tak acuh. Memikirkan bahwa segel kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya menyegel pisau mati. Satu-satunya penyesalan saya adalah kami menyia-nyiakan begitu banyak usaha dan sumber daya untuk mempersiapkan ini. Ye Meixi tidak setenang dan acuh tak acuh seperti Huang Ji Wuyu dan Ku Fengyi, saat kemarahan cemberut muncul di wajahnya. Dia berbalik menghadap Suanyuan Wentian, Tuan Pedang Suanyuan, Anda telah bersumpah kepada kami hari itu, menjamin bahwa pedang iblis itu pasti menyembunyikan rahasia besar. Anda mengatakan bahwa bahkan jika itu bukan rahasia di balik Divine Profound, kita masih akan menuai panen yang kaya. Tapi hari ini, satu-satunya hal yang harus kita tunjukkan untuk usaha kita adalah potongan logam yang tidak berguna. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda harus mempertanggungjawabkan ini kepada kami dan kepada praktisi mendalam yang membuat perjalanan mereka dari 7 negara yang jauh? Setelah Ye Meixi mengucapkan kata-kata itu, baik Huang Ji Wuyu dan Ku Fengyi melihat ke arah Suanyuan Wentian pada saat yang bersamaan. Meskipun ekspresi dan mata mereka tetap tenang dan tenang, mereka tidak berusaha meredakan ketegangan yang disebabkan oleh kata-kata Ye Meixi. Jelas bahwa hati mereka juga dipenuhi dengan kemarahan. Jika Suanyuan Wentian tidak bersumpah dengan sungguh-sungguh dan membuat jaminan seperti itu,
mereka tidak akan mau membuang banyak waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mempersiapkan iblis ini. Konferensi pedang. Meskipun mereka telah membayar harga yang sangat mahal, mereka masih dapat menerimanya jika mereka tidak mengungkap rahasia Divine Profound setelah segelnya rusak. Tetapi jika semua upaya ini sama sekali tidak berarti apa-apa dan satu-satunya hal yang mereka buka segelnya adalah pedang mati, seolah-olah mereka telah mempertaruhkan semua upaya mereka pada serangan yang sia-sia dalam kegelapan. Bahkan jika mereka adalah penguasa dari tempat suci, mereka masih tidak bisa menerimanya begitu saja. Mereka tidak menahan suara mereka sama sekali, jadi semua orang yang hadir telah mendengar setiap kata. Mereka juga sekarang tahu bahwa pertemuan yang telah mengguncang benua langit yang mendalam ini, mengerahkan semua ahli dari 4 tempat suci yang agung dan mengumpulkan semua praktisi yang paling kuat dari benua itu, pada akhirnya, sama sekali tidak berarti apa-apa. Dengan kata lain, itu hanyalah lelucon besar pada saat ini. Suanyuan Wentian mengangkat kepalanya ke langit dan menutup matanya saat dia menghela nafas panjang. Hasil ini adalah yang paling tidak saya harapkan dan itu membuat saya dipenuhi dengan rasa malu yang tak terukur. Kalian bertiga juga secara pribadi menyaksikan transformasi aneh yang telah terjadi di Raja Malam Abadi Ye Mufeng. Jadi setelah saya mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi, saya benar-benar yakin bahwa itu menyembunyikan rahasia yang luar biasa. Tapi ternyata, sepertinya aku terlalu naif. Mungkin perubahan yang terjadi pada Ye Mufeng tidak dilakukan oleh pedang surgawi dosa ilahi. Atau mungkin rahasia yang terkandung di dalam pedang ilahi dosa surgawi telah dihancurkan oleh segel 1000 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, kalian bertiga secara pribadi telah menyaksikan betapa menakutkan segel ini. Suanyuan Wentian melihat sekali lagi sebelum membuka matanya dan dia melanjutkan dengan ekspresi paling tulus dan tulus di wajahnya. Tidak peduli alasannya, apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari salah penilaian saya sendiri, jadi saya pasti harus bertanggung jawab pada ketiganya, dari Anda. Bagaimana dengan ini? Dalam 30 hari, saya, Suanyuan Wentian, secara pribadi akan mengunjungi pintu suaka Raja Absolut, Istana Laut Tertinggi, dan Balai Suci Sun Moon untuk mengirimkan 5 kg kristal ilahi berurat ungu sebagai imbalan untuk acara hari ini. Kata-kata 5 kg kristal ilahi berurat ungu menyebabkan semua kekuatan 7 negara menatap kosong dengan mulut menganga. Mereka diam-diam menarik napas dingin dan bahkan anggota 4 tempat suci yang agung diam-diam dikejutkan oleh gerakan agung ini. Tuan Pedang Master, ini. Beberapa tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa menjadi pucat saat mereka ingin melangkah maju untuk memberikan nasihat mereka. Jika mereka memberi setiap tanah suci 5 kg kristal ilahi, itu akan bertambah hingga 15 kg semuanya. Meskipun ini adalah pembalasan, itu masih harga yang terlalu berat. Sunayuan Wendao dengan cepat terbang ke depan untuk menahan mereka saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, semua orang menyia-nyiakan sumber daya yang begitu besar tetapi akhirnya sia-sia. Ayah sangat kecewa dan dia juga pasti sangat bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Jadi mari kita bertindak sesuai dengan keinginan ayah. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, lakukan ketika kita telah kembali ke daerah pedang surgawi yang perkasa. Karena Master Pedang Suanyuan telah menunjukkan ketulusan seperti itu, maka kita akan membiarkan masa lalu berlalu. Mari kita perlakukan itu sebagai peristiwa besar yang mengumpulkan kerak dunia Profound Sky Continent. Ini dengan sendirinya adalah peristiwa yang sangat langka. Ye Meixi tersenyum tenang, seolah dia sangat puas dengan hasil ini. Hasil dari konferensi pedang iblis ini adalah pedang iblis yang diam dan tidak bernyawa. Ini telah ditunjukkan oleh penampilannya dan kata-kata dari 4 guru suci itu sendiri. Semua orang saling memandang dengan cemas. Beberapa berbisik di antara mereka sendiri, beberapa tampak kecewa dan sisanya tampak acuh tak acuh terhadap hasilnya. Hanya ekspresi Yun Che yang semakin lama semakin gelap dan berat. Sesuatu telah salah. Kekecewaan yang ditunjukkan oleh Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi adalah asli. Tapi kekecewaan Suanyuan Wentian jelas merupakan fasad. Karena pada saat itu, matanya jelas bersinar dengan kepuasan. Apa yang terjadi? Apa yang dia rencanakan? Apa motif sebenarnya dari penyelenggaraan konferensi pedang iblis ini? Tatapan penuh kemenangan jelas terpancar dari matanya pada saat itu. Tapi di mana tepatnya letak kemenangan itu? Alis Yun Che berkerut saat dia menggertakkan giginya. Jika Jasmine ada di sini, dia pasti bisa memberikan jawaban, tapi itu harus. Suanyuan Wentian berbalik dan berbicara kepada semua praktisi yang mendalam di sekitar, teman-teman saya dari tempat suci dan 7 negara. Konferensi pedang iblis ini awalnya demi mendapatkan rahasia pedang iblis, yang akan dibagikan kepada kalian semua untuk memberkati dunia mendalam dari benua langit yang mendalam kita. Siapa yang mengira bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa setelah segel pedang iblis itu rusak?
Saya, Suanyuan Wentian, benar-benar telah melakukan kesalahan pada kalian semua yang telah berkumpul di sini dari jauh. Wajar jika tidak ada yang berani berbicara ketika Master Pedang Suanyuan berbicara. Setiap orang yang hadir, terutama para praktisi mendalam dari 7 negara langit yang mendalam, sangat terkejut. Master pedang yang diagungkan dan tak tertandingi dari wilayah pedang surgawi yang perkasa sebenarnya adalah orang yang begitu rendah hati dan sederhana, yang tidak mengudara tentang dia. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan meminta maaf kepada mereka dengan ekspresi yang dipenuhi dengan rasa bersalah dan malu. Yun Che dengan lembut menghirup udara, hatinya tidak nyaman. Namun, nada bicara Suanyuan Wentian tiba-tiba berubah saat senyum penuh teka-teki muncul di wajahnya. Aku, Suanyuan Wentian, pada akhirnya adalah penguasa tanah suci, jadi bagaimana aku bisa membiarkan semua orang pergi dengan tangan kosong? Karena konferensi pedang iblis pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, maka izinkan aku menampilkan pertunjukan yang sangat luar biasa untuk kalian semua, jadi aku bisa meredakan amarah di hatimu dengan cara atau bentuk tertentu. Sebuah pertunjukan. Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi semua menatap Suanyuan Wentian dengan tatapan aneh. Semua praktisi yang mendalam di sekitar mereka juga menatapnya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Suanyuan Wentian perlahan mengangkat tangannya dan memberikan tepukan keras. Pukulan telapak tangannya yang tumpul dan suaranya terdengar di kejauhan, suruh orang-orang membawanya ke sini. Saat suara Suanyuan Wentian terdengar, aura yang dalam mengalir dari bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas bahwa orang ini telah menunggu di bawah di lokasi tertentu selama ini. Aura yang dalam ini sangat kuat dan melaju secepat kilat. Keheranan muncul di wajah semua ahli dari tempat suci. Karena energi yang mendalam ini jelas, dan mengejutkan bahwa seseorang yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam mendalam yang berdaulat. Dalam wilayah pedang surgawi yang perkasa, selain Master Pedang Suanyuan, ada 3 orang lain yang telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam yang berdaulat, dan mereka adalah petugas pedang tanpa hati, petugas pedang tanpa ampun dan petugas pedang tanpa emosi. Ada juga 2 orang yang berada di tingkat ke-9 dari Sovereign Profound Realm. Mereka adalah Penatua Suanyuan Guxing dan Penatua kedua Suanyuan Guyun. Selama konferensi pedang iblis, sebagian besar ahli dari wilayah pedang surgawi yang perkasa telah berpartisipasi, 3 penjaga pedang dan tetua kedua mereka semua hadir. Tapi Penatua Agung Suanyuan Guxing tidak muncul. Jadi sudah jelas siapa orang ini. Suara mendesing. Sebuah cahaya melintas saat 3 sosok manusia tiba-tiba muncul di sisi Suanyuan Wentian. Orang yang memimpin mengenakan jubah hijau, wajahnya kuno dan matanya berbinar seperti bintang di langit. Ini adalah Penatua Agung dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, Suanyuan Guxing. Saat dia muncul, dia menundukkan kepalanya ke arah Suanyuan Wentian, Tuan Pedang Tuan. Suanyuan Guxing berpegangan pada 2 orang, satu di masing-masing tangannya. Di sebelah kirinya, dia memegang sosok yang sangat pendek dan keriput yang tingginya hanya 3 kaki. Tubuh orang itu benar-benar tertutup oleh jubah hitam yang kusut dan seluruh wajahnya tersembunyi. Hanya setengah tangan yang mengintip dari jubah hitam kusut itu setipis dan layu seperti cabang hitam dan memancarkan aura yang menyebabkan semua orang merasa sangat tidak nyaman. Racun yang abadi. Praktisi mendalam dari Black Fiend Nation tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, suara mereka mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan mereka. Tapi begitu mereka bisa melihat siapa yang Suanyuan Guxing pegang di tangan kanannya, baik Yun Che dan Xia Yuanba langsung berdiri. Xiao Yun. Bab 802. Lagi pula, itu adalah wilayah pedang surgawi yang perkasa. Para bajingan itu, kemarahan Xia Yuanba membumbung tinggi saat dia bersiap untuk maju. Jangan bergerak, Yun Che menahan Xia Yuanba. Tatapannya menjadi sangat gelap dan matanya terbakar amarah yang meledak-ledak. Yuanba, dengarkan aku. Mulai sekarang, Anda perlu menarik garis yang jelas antara Anda dan saya. Tidak peduli apa yang terjadi kemudian, Anda tidak harus menyibukkan diri dengan saya atau Xiao Yun. Akan lebih baik jika Anda tetap diam sepanjang waktu. Apa? Mata Xia Yuanba melebar saat dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kakak ipar, saya telah mati-matian melatih diri saya selama beberapa tahun terakhir sehingga saya tidak akan menyeret Anda ke bawah lagi. Sehingga saya setidaknya bisa bergerak bersama dengan Anda jika Anda menghadapi krisis suatu hari. Jadi bagaimana saya bisa meninggalkan kakak ipar untuk melindungi diri saya sendiri sekarang? Jika itu masalahnya, aku lebih baik mati di sini dan sekarang. Tidak, aku tidak melakukan ini untuk melindungimu. Ekspresi Yun Che semakin lama semakin berat, perhatikan baik-baik keadaan Xiao Yun sekarang. Xiao Yun masih berdiri di tempat Suanyuan Guxing melepaskannya, dia tetap tidak bergerak.
Dia tidak pingsan dan matanya masih terbuka lebar, jadi sepertinya dia masih mempertahankan kekuatan dan kesadarannya. Hanya saja matanya benar-benar tumpul dan tidak fokus sama sekali. Seluruh wajahnya linglung dan kosong, seolah-olah jiwanya telah dicuri dari tubuhnya. Dia terkena racun parasit, Yun Che berkata dengan suara penuh kebencian. Lagi pula, orang yang memberikan racun padanya pasti pria berpakaian hitam di samping. Xia Yuanba, racun parasit. Pada hari pertama saya tiba di Istana Laut Tertinggi, saya melihat pria berpakaian hitam itu ketika Penatua Agung Chen Mofeng mengawal saya untuk melihat penguasa laut. Menurut Chen Mofeng, dia disebut toksin immortal dan dia dikenal sebagai pengguna racun nomor 1 di seluruh Profound Sky Continent. Alasan dia bahkan berada di Istana Samudera Tertinggi adalah karena wilayah pedang surgawi yang perkasa telah memberikan undangan kepadanya. Yun Che berkata dengan gigi terkatup, saat itu, aku masih agak penasaran mengapa wilayah pedang surgawi yang perkasa mengundang orang seperti itu untuk menghadiri konferensi pedang iblis, tapi sekarang jelas bahwa mereka benar-benar mengundangnya untuk berurusan dengan Xiao Yun dan saya. Apa racun parasit yang kamu maksud? Apakah Anda mengatakan bahwa mereka akan menggunakan racun ini untuk menyandera Xiao Yun dan memaksa Anda untuk tunduk pada tuntutan mereka? Xia Yuanba bertanya dengan mendesak. Tidak, Yun Che menggelengkan kepalanya. Jika mereka hanya bermaksud mengancamku menggunakan racun, wilayah pedang surgawi yang perkasa bahkan tidak perlu meminta bantuan dari dewa racun ini. Jika tebakan saya benar, Xiao Yun telah diracuni oleh racun parasit yang mengacaukan pikiran. Racun parasit akan merampas semua kemauan dan otonominya dan dia akan menjawab semua pertanyaan yang mereka ajukan kepadanya. Apa? Xia Yuanba berseru kaget, racun ini ribuan kali lebih mengerikan daripada racun mematikan apapun dalam kasus Yun Che. Jika orang mengetahui bahwa Tuan Yun Che hanyalah tipuan dan sulap, dia akan paling banyak menimbulkan kemarahan Sun Moon Divine Hall. Tetapi jika mereka mengetahui bahwa dia adalah patriark muda dari keluarga Yun dari alam iblis ilusi, dia akan menjadi sasaran dan dikejar oleh seluruh benua langit yang mendalam. Oleh karena itu, masuk akal jika Xuan Yuan Wentian sudah mengetahui semua informasi yang dimiliki Xiao Yun sebelumnya. Jelas bahwa motifnya membawa Xiao Yun ke sini hari ini adalah menggunakan bibir Xiao Yun sendiri untuk mengekspos saya sepenuhnya di hadapan semua pahlawan kerajaan. Yun Che menarik napas dalam-dalam. Situasi telah berubah menjadi yang terburuk, menuju ke arah skenario terburuk yang diantisipasinya. Saat ini, dia hanya berdoa agar masalah tentang ark mendalam primordial belum terungkap juga. Jika itu masalahnya, masih ada kemungkinan kecil bahwa dia akan dapat mengambil kesempatan untuk meraih Xiao Yun dengan menggunakan bayangan patah Dewa Bintang dan melarikan diri di bahtera mendalam primordial. Hanya saja Jasmine masih di tengah-tengah menyusun kembali tubuhnya, jadi dia masih harus tetap berada dalam jarak 10 km darinya. Jadi bahkan jika dia berhasil dan mengekstrak Xiao Yun, dia masih harus kembali ke tempat ini. Tapi mengapa Xuan Yuan Wentian melakukan ini? Kakak ipar tidak memiliki keluhan besar dengan daerah pedang surgawi yang perkasa. Mungkinkah karena masalah dengan Xuan Yuan Jue? Xia Yuanba bertanya dengan suara bingung. Masalah sepele dengan Xuan Yuan Jue tidak penting. Tidak akan sepadan dengan waktu dan upaya yang dilakukan Xuan Yuan Wentian untuk merancang jebakan yang rumit ini untuk saya. Yun Che berkata dengan senyum dingin, tujuannya adalah untuk mendapatkan. Sebelum Yun Che selesai berbicara, alisnya tiba-tiba berkedut, tunggu sebentar. Satu-satunya milik saya yang Xuan Yuan Wentian akan melalui upaya tersebut untuk mendapatkan adalah cermin samsara. Tetapi jika tujuannya adalah cermin samsara, mengapa dia tidak menyembunyikan ini dari tempat suci lainnya dan menargetkan saya atau salah satu orang yang dekat dengan saya secara diam-diam? Dan jika dia ingin memaksaku untuk mengungkapkan cermin samsara, mengapa dia melakukannya di tempat terbuka? Saat tempat suci lainnya mengetahui bahwa saya memiliki cermin samsara, wilayah pedang surgawi yang perkasa pada dasarnya dapat melupakan untuk menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Dia masih memiliki keraguan tentang bagaimana situasinya berlangsung tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya lebih jauh. Dia berbicara kepada Xia Yuanba dengan nada serius, Yuanba, situasi saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Saat statusku di Illusory Demon Realm terungkap, bahkan kekuatan penuh dari Absolute Monarch Sanctuary tidak akan bisa melindungiku, apalagi hanya kamu sendiri. Ini hanya akan digunakan untuk menyeretmu bersamaku. Ini adalah tindakan yang tidak memiliki nilai apapun. Selanjutnya, jika Anda menarik garis yang jelas antara kami berdua, bahkan jika Xuan Yuan Wentian ingin menargetkan Anda, selama Anda tetap teguh dalam penyangkalan Anda, Suaka Raja Absolut pasti tidak akan membiarkan bahaya datang kepada Anda dan Anda akan menang, tidak terseret ke dalam kekacauanku. Aku tidak akan melakukannya.
Xia Yuanba menggeram dengan gigi terkatup. Lalu bagaimana jika aku jatuh ke tangan Absolute Monarch Sanctuary? Siapa yang akan menyelamatkanku kalau begitu? Kata Yunce dengan nada menegur. Ah, Xia Yuanba benar-benar lengah dengan jawaban Yunce. Jangan khawatir, ini mungkin bukan jalan buntu bagi saya. Saya masih agak yakin bahwa saya dapat menggunakan ark mendalam primordial untuk melarikan diri jika yang terburuk menjadi yang terburuk. Yunce berkata dengan suara lembut, tapi jika aku tidak mampu dan akhirnya aku jatuh ke tangan Xuanyuan Wentian, maka kamu dan Suir masih bisa datang dan menyelamatkanku. Tetapi jika Anda dan Suir terjebak dalam kekacauan saya, maka semua harapan akan hilang. Apakah Anda melihat itu sekarang? Xia Yuanba tidak menanggapi tetapi dia telah menggertakkan giginya begitu keras sehingga Yunce bisa mendengar mereka menggertakkan giginya bersama-sama. Tuan Pedang Xuanyuan, siapa orang ini? Sovereign dari Seas Kufengyi bertanya sambil melirik Xiao Yun. Dia masih sangat muda, namun dia sudah menjadi overlord, jadi bakat bawaannya jelas tidak biasa. Tapi ini juga jelas bukan alasan Xuanyuan Wentian membawanya ke tempat ini. Juga jelas bahwa dia berada dalam keadaan di mana pikiran dan tubuhnya dikendalikan sepenuhnya. Pemuda ini baru berusia lebih dari 20 tahun, namun kekuatannya yang dalam sudah dalam tahap awal dari alam mendalam Tyrant. Bahkan jika dia berada di tanah suciku, dia akan tetap menjadi salah satu sumber daya kami yang paling berharga. Jadi dengan mengikuti alasan ini, jika seseorang seusia dan kultivasinya tidak berasal dari salah satu tempat suci kita, maka namanya seharusnya sudah dikenal di seluruh alam sekarang. Namun semua ahli dari cara mendalam duduk di sini hari ini harus menemukan wajah ini asing. Sekarang, bukankah itu aneh? Xuanyuan Wentian bertanya dengan riang. Untuk mendapat hak istimewa diundang secara pribadi oleh Master Pedang Xuanyuan, orang ini pasti memiliki status yang luar biasa. Bisakah kami menyusahkan Anda untuk membagikan detailnya kepada kami? Raja Surgawi Ye Meixi berkata dengan penasaran. Lebih dari beberapa murid dari wilayah pedang surgawi yang perkasa melirik Yunce pada saat itu, senyum misterius dan dingin menghiasi wajah mereka. Tangan Yunce mengepal. Sebenarnya, sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk menggunakan bahtera mendalam primordial untuk melarikan diri tetapi Xuanyuan Wentian tidak membuat gerakan apapun untuk menahannya, jadi jelas bahwa dia tidak khawatir Yunce akan melarikan diri. Sepertinya dia juga memiliki pemahaman yang sangat tajam tentang karakter Yunce. Xuanyuan Wentian tertawa hangat saat dia menjawab, nama pemuda ini adalah Xiao Yun dan dia tinggal di kota kecil yang dikenal sebagai Floating Cloud City yang terletak di bagian timur Blue Wind Nation. Apakah nama Floating Cloud City kebetulan membunyikan lonceng saat ini? Sangat sedikit orang yang tahu tentang kota kecil ini di masa lalu tetapi tiba-tiba menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir karena seseorang. Itu benar, ini adalah kota awan terapung tempat Master Istana Yun dilahirkan dan dibesarkan. Namun, hubungan antara kedua orang ini tidak sesederhana Floating Cloud City. Banyak orang seharusnya mengetahui fakta ini sekarang, tetapi sebelum Yunce berusia 16 tahun, nama belakangnya bukanlah Yun, melainkan Xiao. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa dia hanya diadopsi oleh keluarga Xiao dan dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, dia mengubah nama keluarganya menjadi Yun. Selanjutnya, Xiao Yun ini juga tidak memiliki Xiao sebagai nama keluarga sebelumnya. Sebaliknya, nama keluarganya adalah Yun, dan nama lengkapnya adalah Yun Xiao. Cek-cek, kebetulan yang luar biasa, bukan? Huang Ji Wuyu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yun sebelum berbicara dengan suara tenang dan lembut, jadi siapa orang ini? Akan lebih baik jika Master Pedang Xuanyuan bisa menjawab kami secara langsung. Xuanyuan Wentian masih tersenyum riang saat dia menjawab Huang Ji Wuyu, karena sudah begini, saya tidak akan membuat penonton kita tegang lagi. Orang ini bukan seseorang dari Profound Sky Continent, dia berasal dari Illusory Demon Realm. Apa? Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xuanyuan Wentian, mereka membuat seluruh hadirin gempar dan ekspresi semua orang yang termasuk dalam 4 tempat suci segera berubah. Semua otot di tubuh Xia Yuanba mulai membengkak karena rasanya energi yang dalam di tubuhnya bisa mengamuk setiap saat. Yunce menggunakan satu tangan untuk mencengkeram lengannya dengan kuat saat dia menasihatinya, jangan gegabah. Setan dari alam iblis ilusi. Bagaimana dia datang ke benua langit yang mendalam? Mengapa kami benar-benar tidak sadar akan hal ini? Huang Ji Wuyu bertanya dengan alis cekung. Xuanyuan Wentian tertawa hambar ketika dia menjawab, apakah saudara Huang Ji masih ingat bahwa patriark keluarga Yun yang berdiri di kepala 12 keluarga penjaga, Yun Qinghong dan istrinya telah menggunakan artefak spasial terlarang untuk diam-diam menyusup ke mendalam kami. Benua langit 26 tahun yang lalu. Kami tidak lebih bijaksana ketika mereka melakukan itu.
Tujuan utama dari misi mereka adalah untuk menyelamatkan iblis yang telah dikurung oleh wilayah pedang surgawiku yang perkasa selama 100 tahun, Yun Changhai. Tetapi beruntung seseorang memberitahu kami tentang pergerakan Yun Qinghong dan istrinya, jadi kami sangat siap untuk kedatangan mereka. Kami telah melakukan penyergapan untuk mereka di wilayah-wilayah pedang surgawi perkasa kami dan di wilayah tempat Yun Changhai ditahan. Tapi pasangan ini sangat licik dan tajam dan mereka berhasil melarikan diri sebelum mereka jatuh terlalu dalam ke dalam perangkap. Pada akhirnya, kami tidak dapat menangkap mereka. Yun Che tidak mengucapkan sepatah kata pun dan wajahnya benar-benar tenang. Tapi hampir setiap sel tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan yang sedingin es. Orang yang telah memberitahu Mighty Heavenly Sword Legend tentang gerakan dan rencana orang tuanya secara alami adalah Du Keming. Setelah itu, daerah pedang surgawi yang perkasa dan balai ilahi Sun Moon mengejar Yun Qinghong dan istrinya selama 3 tahun penuh tetapi pada akhirnya, mereka masih bisa melarikan diri kembali ke alam iblis ilusi. Selanjutnya, selama 3 tahun ini, istri Yun Qinghong mendapati dirinya hamil dan menuju tahap akhir pengejaran kami. Mereka melarikan diri dengan membawa anak di belakangnya, hanya saja kami tidak pernah menyangka bahwa anak Yun Qinghong akan tertinggal di benua langit yang mendalam meskipun dia dan istrinya telah berhasil melarikan diri kembali ke alam iblis ilusi. Setelah Suan Yuan Wentian selesai mengucapkan kata-kata itu, tatapannya jatuh ke wajah Yun Che, senyum tidak berbahaya dan polos terpancar di wajahnya. Apakah kamu mengatakan bahwa Xiao Yun ini adalah putra Yun Qinghong dan istrinya? Ye Meixi bertanya dengan suara dingin. Sangat sedikit orang yang pernah mendengar nama Yun Qinghong di benua langit yang mendalam tetapi namanya masih bergema seperti guntur di antara 4 tempat suci yang agung. Karena dia bukan setan biasa. Jadi wajar jika putranya juga bukan iblis biasa. Tidak. Suan Yuan Wentian berkata sambil menggelengkan kepalanya, jika sesederhana itu, maka pertunjukan ini akan menjadi agak membosankan, bukan? Dan untuk kebenaran di balik seluruh masalah, siapa yang lebih baik untuk ditanyakan selain orang itu sendiri? Suan Yuan Wentian berbalik dan menghadap Xiao Yun, untuk mengungkap seluruh kebenaran, saya secara khusus mencari toksin immortal yang brilian dan terkenal dari Black Fian Nation. The Toksin Immortal terkenal sebagai pengguna racun nomor 1 di seluruh alam mendalam dan dia terkenal sangat baik dalam menggunakan racun parasit. Jadi maksudmu racun parasit bertanggung jawab atas kondisi anak ini saat ini? Huang Ji Wuyu berkata saat alisnya berkedut samar. Seolah-olah dia tidak menyukai racun parasit. Itu benar. Racun parasit ini adalah racun yang berspesialisasi dalam membajak tekad dan pikiran seseorang. Meskipun metode yang digunakan agak tidak menyenangkan dan teduh, masalah ini menyangkut alam iblis ilusi, jadi kemungkinan besar juga menyangkut keselamatan benua besar kita. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Suan Yuan Wentian melirik ke samping, toksin abadi, dapatkah Anda menjamin bahwa parasit pencuri jiwa yang Anda gunakan benar-benar 100% sangat mudah? Tuan Pedang Guru, tolong jangan khawatir. Sosok layu dalam pakaian hitam kusut berbicara dengan suara yang sangat jahat dan tidak menyenangkan, karena parasit pencuri jiwa pembersih pikiran yang lama ini, kesadarannya telah dikunci dan pikirannya telah ditelanjangi kepada kita. Pada saat ini, dia akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jujur, dia tidak akan bisa menyembunyikan atau menyembunyikan apapun dari kita. Yang tua ini telah bermain-main dengan racun parasit selama beberapa ratus tahun. Jadi jika saya bisa membersihkan bahkan racun parasit sederhana seperti ini, bagaimana saya layak menyandang nama toksin immortal? Hehehehe, baik sekali. Suan Yuan Wentian berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya, kalau begitu biarkan aku, Master Pedang, menginterogasinya secara pribadi. Saya percaya bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti akan memberi Anda semua yang berkumpul di sini hari ini kejutan besar. Yun Che, Xiao Yun berdiri di sana dengan linglung. Meskipun matanya terbuka, matanya sama kusamnya dengan mata ikan mati. Seolah-olah dia hanya tubuh hidup yang benar-benar kehilangan jiwa. Kondisinya saat ini persis sama seperti jika Profound Handle Soul Search telah digunakan padanya. Semua pertahanan mental dan spiritualnya telah ditelanjangi. Tetapi perbedaan utama adalah pencarian jiwa pegangan yang mendalam akan menghilang seiring waktu. Ketika datang ke racun parasit, korban hanya akan dibebaskan jika tuan racun membersihkan parasit dari tubuhnya, jika tidak, dia akan tetap dalam keadaan ini selamanya. Itu benar-benar hal yang keji dan jahat. Bab 803. Siapa nama kamu? Suan Yuan Wentian bertanya saat dia memulai interogasi pribadinya. Xiao Yun. Xiao Yun menjawab dengan kaku. Apakah nama keluargamu Yun di masa lalu? Ya. Lalu siapa nama ayahmu? Xiao Ying. Tidak. Suan Yuan Wentian berkata dengan senyum lembut,
yang saya tanyakan adalah ini. Siapa ayah yang membesarkanmu selama 20 tahun terakhir ini? Yun Qinghong. Xiao Yun yang dikendalikan menjawab dengan berat. Ah, nama Yun Qinghong menyebabkan kegemparan di antara orang-orang dari 4 tempat suci yang agung. Oh, jadi apakah itu Yun Qinghong? Apakah dia patriark keluarga Yun saat ini, salah satu dari 12 keluarga penjaga dari alam iblis ilusi? Suanyuan Wentian melanjutkan. Xiao Yun menjawab dengan nada datar lagi, iya. Tidak kusangka dia benar-benar putra iblis Yun Qinghong itu. Utusan bintang ilahi dari Sun Moon Divine Hall berseru kaget. Dari ekspresinya, jelas bahwa dia telah menjadi salah satu peserta dalam pertempuran melawan kekuatan alam iblis ilusi dan kemungkinan dia juga berpartisipasi dalam pengejaran Yun Qinghong dan istrinya. Orang tua ini masih belum mengerti beberapa hal. Ziji angkat bicara saat dia perlahan mulai berbicara. Tuan Pedang Suanyuan berkata bahwa Yun Qinghong dan istrinya meninggalkan putra mereka di benua langit yang mendalam sebelum mereka kembali ke alam iblis ilusi. Tetapi ketika Anda menanyakan pertanyaan itu kepada anak ini, dia mengatakan bahwa Yun Qinghong adalah orang yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Kedua fakta ini bertentangan satu sama lain. Selanjutnya, ketika Master Pedang Suanyuan bertanya siapa ayahnya pertama kali, dia tidak menjawab dengan nama Yun Qinghong. Jadi masuk akal bahwa anak ini memang dari alam iblis ilusi tetapi dia bukan benar-benar putra Yun Qinghong, sebaliknya, dia adalah anak angkat. Hohoho, Tuan Si benar-benar memenuhi reputasinya. Anda telah memukul paku di kepala. Orang ini memang bukan putra sejati Yun Qinghong. Dia adalah anak angkat yang dibesarkan oleh Yun Qinghong dan istrinya dan mereka telah memperlakukannya seperti darah dan daging mereka sendiri. Adapun putra sejati mereka. Suanyuan Wentian menoleh ke Xiao Yun sekali lagi, dia tahu identitas orang ini. Bajingan, aliran darah mulai mengalir di kepalan tangan Xia Yuanba yang terkepal erat, kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan interogasi ini. Atau, Yun Che dengan ringan menepuk pundaknya, biarkan dia bertanya. Mengingat situasi saat ini, kami tidak dapat mengubah apapun. Hanya ada satu hal baik yang dapat diambil dari seluruh kekacauan ini dan itu adalah fakta bahwa Suanyuan Wentian mencari toksin immortal sehingga dia dapat memanipulasi Xiao Yun dan dia tidak mencari jiwanya atau menggunakan metode lain yang akan menyebabkan dia cedera serius. Jika kita bisa menyelamatkannya, aku akan bisa membuatnya berdiri dalam sekejap. Ini juga merupakan penghiburan besar bagi kami di masa-masa sulit ini. Meskipun mata Xia Yuanba melotot sehingga mengancam akan mematahkan rongga matanya, dia tidak benar-benar mempertimbangkan untuk menyerang. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya telah tumbuh secara eksplosif dibandingkan terakhir kali, orang yang berdiri di samping Xiao Yun adalah Suanyuan Wentian. Terlebih lagi, semua ahli dari 4 tempat suci sedang mengelilingi mereka sekarang. Bahkan jika ada 10 darinya, dia tidak akan bisa mengubah apapun. Di tempat Sekte Divine Phoenix berada, Feng Shuir dengan erat mencengkeram roknya dengan kedua tangannya. Bibirnya yang mengerucut erat pucat dan putih. Shuir, ada apa? Feng Zukui melirik ke samping dan bertanya setelah dia merasakan auranya menjadi tidak teratur. Feng Shuir tidak menjawab. Dia telah menerima transmisi suara Yun Che beberapa kali, memperingatkannya untuk tidak berbicara untuknya dan untuk menarik garis yang jelas di antara keduanya. Alasan yang dia berikan adalah alasan yang sama yang dia gunakan pada Xia Yuanba. Kalau dipikir-pikir, identitasnya cukup mengejutkan dan aneh. Bahkan aku terkejut saat pertama kali mengetahui semua detailnya. Suanyuan Wentian berkata dengan tidak tergesa-gesa, 23 tahun yang lalu, wilayah pedang surgawiku yang perkasa telah mengejar Yun Qinghong dan istrinya sampai ke bagian timur negara angin biru. Saat itu, mereka telah terluka parah dan terkena racun yang mematikan. Mereka juga membawa bayi mereka yang baru lahir. Ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak terbiasa dengan letak tanah, masuk akal untuk berpikir bahwa mereka berada di ujung tambatan mereka. Tetapi untuk beberapa alasan aneh, mereka benar-benar menghilang setelah itu dan kami tidak dapat menemukannya. Setelah itu, kami mengetahui secara kebetulan bahwa Yun Qinghong dan istrinya telah melakukan kontak dengan seseorang bernama Xiao Ying dari Floating Cloud City. Ketika kami menginterogasinya, dia menyangkal semuanya dan menolak untuk membocorkan informasi apapun kepada kami. Jadi dalam keadaan marah, inkuisitor kami membunuhnya dengan satu pukulan. Suanyuan Wentian berkata sambil menghela nafas sedih, namun, yang tidak kami ketahui saat itu adalah bahwa Xiao Ying telah menjadi teman baik Yun Qinghong 3 tahun sebelumnya. Mereka bahkan telah menjadi saudara angkat. Dia adalah alasan di balik hilangnya Yun Qinghong dan istrinya secara tiba-tiba. Dia telah menyembunyikan mereka di gunung yang sangat terpencil yang tidak dapat ditemukan oleh orang luar. Faktanya,
Karena dia khawatir tragedi itu mungkin masih akan menimpa Yun Qinghong pada akhirnya dan dia tidak akan memiliki siapapun untuk melanjutkan garis keluarganya, dia bahkan diam-diam menukar anaknya sendiri dengan anak Yun Qinghong. Untuk berpikir bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi. Setelah itu, artefak spasial terlarang yang digunakan Yun Qinghong dan istrinya memulihkan kekuatannya, memungkinkan mereka untuk melarikan diri kembali ke alam iblis ilusi, dan mereka secara alami membawa putra Xiao Ying bersama mereka. Adapun anak mereka sendiri, dia secara alami ditinggalkan bersama Xiao Ying. Dia tetap di Floating Cloud City dan diberi nama keluarga Xiao juga. Sangat disayangkan bahwa wilayah pedang surgawi yang perkasa saya berpikir bahwa dia hanya menjadi orang bodoh yang keras kepala dan bodoh, jadi kami akhirnya membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa Xiao Ying, sebagai orang dari benua langit yang mendalam, benar-benar akan berusaha keras untuk menyelamatkan iblis dari alam iblis ilusi. Jika bukan karena dia, Yun Qinghong dan istrinya sudah lama jatuh ke tangan kita. Xiao Ying ini hanyalah orang berdosa yang paling menjijikkan, seseorang yang tidak bisa dimaafkan oleh benua langit yang mendalam kita. Jika kami mengetahui fakta ini sebelumnya, kami akan mengakhiri garis keluarganya. Suan Yuan Wentian berkata dengan suara dingin. Setelah Suan Yuan Wentian mengatakan semua itu, bahkan alat paling membosankan di gudang akan tahu bahwa Xiao Yun yang sedang dikendalikan ini adalah anak yang mengikuti Yun Qinghong dan istrinya kembali ke alam iblis ilusi. Jadi, dia adalah putra sejati Xiao Ying. Dan untuk anak sejati Yun Qinghong yang tertinggal di Floating Cloud City, identitasnya sangat mencengangkan. Sword Master Suan Yuan, anak iblis yang Xiao Ying tukarkan dengan putranya dan disimpan di Floating Cloud City. Mungkinkah dia, kata Ye Meixi saat matanya melesat ke arah Yun Ce yang diam. Suan Yuan Wentian tertawa hambar sebelum menoleh ke Xiao Yun sekali lagi. Xiao Yun, apakah kata-kata yang saya ucapkan benar? Xiao Yun dengan kayu menganggukkan kepalanya. Lalu, dapatkah Anda memberitahu saya dan semua praktisi mendalam dari benua langit yang mendalam yang berkumpul di sini hari ini hanya satu hal? Siapa nama putra sejati Yun Qinghong dan Mu Yurou? Suan Yuan Wentian bertanya tanpa tergesa-gesa. Jelas dari ekspresinya bahwa dia memperoleh kegembiraan yang tak terukur dari menjadi orang yang akan mengekspos segalanya. Xiao Yun menggumamkan sebuah nama, Yun Ce. Whoaa. Meskipun semua orang sudah menebak jawabannya, saat mereka mendengar Xiao Yun mengucapkan nama itu, seluruh kerumunan menjadi gempar. Semua mata mereka segera berputar untuk fokus pada Yun Ce. Semuanya, harap tetap tenang. Suan Yuan Wentian tersenyum lembut saat dia mengangkat tangannya. Seperti yang kita ketahui, kata-kata bukanlah apa-apa tanpa bukti. Meskipun Xiao Yun berada di bawah pengaruh parasit pencuri jiwa dan dia tidak dapat berbohong, hanya berdasarkan kata-kata saya dan dia, saya percaya bahwa masih banyak orang yang tidak mau atau tidak dapat membuat diri mereka percaya bahwa Yun Ce, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 jenius besar generasi muda, sebenarnya adalah keturunan iblis. Selanjutnya, bagi kita yang memiliki pengetahuan tentang keluarga Yun dari alam iblis-iblis, kita akan tahu bahwa keluarga Yun memiliki profound art garis keturunan khusus. Ini dikenal sebagai pegangan mendalam. Pegangan mendalam ini unik untuk keluarga Yun dan hanya ayah yang bisa mewariskannya. Ini adalah kemampuan yang benar-benar unik dan satu-satunya dan merupakan kemampuan yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Ini adalah sesuatu yang pasti diketahui oleh rekan-rekanku dari tempat suci dan itu adalah sesuatu yang banyak dari kalian dari 7 negara akan tahu juga. Lebih dari 70% dari kerumunan diam-diam mengangguk. Kalau begitu selama kita bisa membuktikan bahwa Yun Ce memiliki kekuatan profound handle, maka kita bisa membuktikan secara pasti bahwa dia adalah anggota dari keluarga Yun dari Illusory Demon Realm. Itu akan menjadi bukti yang paling konklusif dan tak terbantahkan. Nada bicara Suan Yuan Wentian tiba-tiba berubah. Guxing, kendalikan lengan kirinya dan keluarkan profound handle-nya. Ya, Suan Yuan Guxing berteriak saat dia memberi Yun Ce senyum dingin dan bersiap untuk bergegas ke arahnya. Tidak perlu, Yun Ce berkata dengan suara lembut. Setelah itu dia perlahan berdiri dan mulai bergerak maju. Xia Yuan tanpa sadar mencoba mengulurkan tangan untuk meraihnya tetapi sebelum lengannya bahkan setengah terulur, dia memaksa dirinya untuk menarik tangannya kembali karena semua tulang di tubuhnya membuat suara retak dan letupan. Tubuh Yun Ce melayang ke bawah dan dia berhenti di tengah-tengah arena Dewa Laut. Dia berdiri hanya 20 langkah jauhnya dari Suan Yuan Wentian saat dia mengangkat tangan kirinya dan mengaktifkan profound handle dengan ekspresi berbatu dan tanpa emosi di wajahnya. Segera, lengan Yun Ce bersinar dengan cahaya oranye saat pegangan mendalam berwarna oranye terbang keluar dan kembali setelah beberapa saat. Provo, pegangan mendalam.
Banyak orang yang berasal dari 4 tempat suci dan sekte Divine Phoenix berteriak kaget. Itu benar, itu adalah pegangan mendalam. Tidak ada dalam kata seperti itu. Memikirkan bahwa Yunche benar-benar seseorang dari alam iblis ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yunche sebenarnya adalah. Sebagian besar yang lain hanya terkejut tetapi Feng Hengkong mendapati dirinya benar-benar bingung. Dia melihat ekspresi Feng Suer dan berbicara dengan suara gemetar, "Suer, fakta ini. Mungkinkah Anda sudah lama mengetahuinya?" Feng Suer menggigit bibirnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Oh." Suanyuan Wentian berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Tidak kusangka kamu benar-benar akan mengakuinya sendiri. Ini sangat bagus. Itu juga menyelamatkan Master Pedang ini dari mengerahkan terlalu banyak energi. Kenapa aku tidak mengakuinya?" tanya Yunche. Dia menatap Suanyuan Wentian dengan dingin. "Meskipun aku dibesarkan di benua langit yang mendalam, akarku berasal dari keluarga Yun dari alam iblis-iblis. Yun Qinghong adalah ayahku dengan darah dan Mu Yurou adalah ibuku dengan darah. Apa yang akan kamu lakukan, Master Pedang Suanyuan? Kamu adalah iblis dari alam iblis ilusi dan putra Yun Qinghong untuk Bud. Jadi bagaimana kami bisa membiarkan Anda tetap tinggal di benua langit yang mendalam?" Suanyuan Goxing berteriak keras, "Benua langit yang mendalam kita dan alam iblis ilusi seperti api dan air, kita tidak bisa bercampur. Akan baik-baik saja jika kami tidak mengetahui asal-muasalmu, tetapi karena kami telah mengetahuinya, wilayah pedang surgawi yang perkasa kami tidak akan mentolerirmu. Dan benua langit yang mendalam pasti tidak akan mentolerirmu juga." Saat identitas Yunche terungkap, semua orang tahu bahwa dia pasti menjadi musuh dari seluruh benua langit yang mendalam. Karena alam iblis ilusi adalah tanah iblis dan iblis bagi orang-orang di benua langit yang mendalam. Jadi bagaimana benua langit yang mendalam bisa menyambut iblis dari alam iblis ilusi? Terlebih lagi, nama Yunche telah lama menyebar ke seluruh Profound Sky Continent dan identitasnya bukanlah iblis biasa. Dia adalah putra dari patriark keluarga Yun dari Illusory Demon Realm. Pada saat ini, guru spiritual biru kuno berdiri dan menghela nafas sebelum dia berbicara. Identitas asli Yunche memang sesuatu yang mengejutkan dan membuat kita semua khawatir. Tapi orang tua ini punya sesuatu untuk dikatakan. "Oh, silakan lanjutkan, guru spiritual biru kuno." Suanyuan Wentian berkata dengan senyum tipis. Master Spiritual Ancient Blue melanjutkan dengan suara lembut, fakta bahwa Yunche adalah putra dari Yun Qinghong dari Illusory Demon Realm adalah sesuatu yang juga sangat mengejutkan orang tua ini. Namun, meskipun Yunche adalah putra dari keluarga Yun, ia lahir dan dibesarkan di benua langit yang mendalam ini dan bahkan sampai hari ini, ia berdiri di atas tanah benua langit yang mendalam kita. Jadi meskipun darah dari alam iblis ilusi mengalir melalui dia, pada kenyataannya, dia adalah putra dari benua langit yang mendalam kita. Orang tua ini telah beberapa kali bertemu dengan Yunche dan menurut perhitungan orang tua ini, saya percaya bahwa anak Yunche ini adalah orang yang jujur dan lurus. Meskipun dia bisa menjadi agak ekstrim dalam kata dan tindakan, dia bukan orang jahat dan dalam kenyataannya, dia adalah orang yang baik dan baik dalam hal itu. Saat nyawa murid kecilku Yuanba berada dalam bahaya bertahun-tahun yang lalu, Yunche lah yang menggunakan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ketika putri salju dari bangsa Phoenix yang ilahi menghadapi bahaya di bahtera mendalam primordial, sekali lagi Yunche yang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Ketika Blue Wind Nation di benua langit yang mendalam berada di tengah-tengah bencana nasional, Yunche lah yang terjun dan menyelamatkan bangsanya sendiri dari krisis mematikan ini. Semua hal ini cukup untuk memberinya pujian selama 10.000 generasi dan saya yakin semua orang yang hadir hari ini juga menyadari fakta ini. Tuan Spiritual Biru Kuno, apa yang ingin kamu katakan? Senyum tipis masih menghiasi wajah Suanyuan Wentian. Maksud orang tua ini adalah, meskipun anak ini Yunche dari alam iblis ilusi, dia bukan orang jahat. Selain itu, dia tidak pernah melakukan apapun yang pernah mengancam keamanan benua langit yang mendalam kita. Sebaliknya, dia telah melakukan banyak hal baik di sini dan meskipun dia masih sangat muda, ketenarannya bergema di seluruh negeri. Dia harus disebut putra dari benua langit yang mendalam, bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki garis keturunan iblis dari alam iblis ilusi, kita harus bermurah hati dan toleran. Jika tidak, bukankah Anda akan mengatakan bahwa kami, tempat suci, akan terlalu berpikiran sempit dan picik, tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah? Yunche menatap guru spiritual biru kuno dengan rasa terima kasih. Bahkan setelah terungkap bahwa dia adalah putra Yun Qinghong, dia masih bersedia untuk berbicara atas namanya. Guru spiritual biru kuno memang bisa dikatakan sebagai orang yang berbudi luhur dan baik hati,
meskipun tentu saja, guru spiritual biru kuno tidak melakukannya demi dirinya, dia melakukannya untuk Xia Yuanba. Hohoho, guru spiritual biru kuno memang orang yang baik dan baik hati. Ini benar-benar mengagumkan. Suan Yuan Wentian berkata dengan tawa kering, saya juga sepenuhnya setuju dengan apa yang Anda katakan juga. Hanya saja rahasia yang disembunyikan oleh anak Yun Che ini jauh lebih kompleks daripada sekadar menjadi putra Yun King Hong. Jika tidak, mengapa Master Pedang ini perlu secara pribadi mengungkapkan semuanya di depan mata para pahlawan yang berkumpul di dunia ini? Oh, alis guru spiritual biru kuno sedikit berkedut, tapi dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Itu seperti yang dikatakan Suan Yuan Wentian, jika itu benar-benar masalah yang sederhana, lalu mengapa dia, sebagai Master Pedang Suan Yuan, perlu secara pribadi menggelar pertunjukan yang begitu rumit untuk mereka semua? Suan Yuan Wentian mulai bergerak maju saat dia berjalan menuju Yun Che dengan langkah santai. Tuan spiritual biru kuno dan teman-temanku yang lain yang berkumpul di sini hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa membayangkan status seperti apa yang dimiliki pemuda di depanmu di alam iblis ilusi. Kaisar Illusory Demon Realm saat ini adalah seorang wanita dan dia dikenal sebagai Little Demon Empress. Suan Yuan Wentian berdiri di depan Yun Che saat dia meliriknya, karena Kaisar Iblis Kecil yang menggantikan tahta telah meninggal 100 tahun yang lalu, Permaisuri Iblis Kecil menggantikannya sebagai penguasa alam iblis ilusi dan dia juga orang terakhir yang hidup dengan garis keturunan keluarga Kekaisaran Iblis Ilusi. Namun, hampir 7 bulan yang lalu, Permaisuri Iblis Kecil mengambil suami baru setelah berduka untuk Kaisar Iblis Kecil selama 100 tahun. Pernikahannya terjadi di Demon Imperial City dan itu adalah perselingkuhan yang mengguncang seluruh Illusory Demon Realm, menjadi peristiwa termegah yang telah terjadi di Illusory Demon Realm selama 100 tahun terakhir. Setelah peristiwa itu, selain Little Demon Empress, Illusory Demon Realm memperoleh Demon Emperor kedua yang memiliki status yang sama dengannya dan juga memerintah dunia. Dan orang ini tidak lain adalah orang yang berdiri di hadapanmu sekarang, Yun Che. Apa? Kata-kata Suan Yuan Wentian meledak seperti petir di Supreme Ocean Palace. Kali ini semua orang dari 7 negara langit yang mendalam dan 4 tempat suci yang agung menjadi pucat karena terkejut. Bahkan 3 guru suci lainnya, Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi bereaksi dengan cara yang sama. Xia Yuanba dan Feng Suir juga termasuk di antara kerumunan ini. Karena bahkan mereka tidak mengetahui rahasia ini. Bab 804, Tuan Pedang Suan Yuan, ini bukan bahan tertawaan. Apakah Anda yakin ini benar? Huang Jiwuyu berkata dengan suara serius, ekspresinya benar-benar berubah. Ekspresi Ku Fengyi juga menjadi muram saat dia berbicara, semua ini terdengar sangat tidak masuk akal. Master Pedang Suan Yuan, Anda sebaiknya tidak berbicara omong kosong ketika datang ke sesuatu yang menggetarkan dunia seperti ini. Suami baru Permaisuri Iblis Kecil, Kaisar Iblis baru dari alam iblis ilusi. Wajah Ye Meixi menjadi sangat gelap dan menyeramkan dan matanya menatap tubuh Yun Che. Semuanya terdengar terlalu keterlaluan untuk menjadi kenyataan dan sama sekali tidak ada yang menghubungkan Yun Che dengan Little Demon Empress atau Demon Emperor. Namun, orang yang membuat klaim ini adalah Suan Yuan Wentian. Jika dia tidak memiliki cukup kepercayaan pada informasi ini, bagaimana berani membuat klaim yang mengejutkan di depan semua pahlawan kerajaan? Jika 3 guru suci lainnya bereaksi dengan cara ini, orang dapat membayangkan dengan baik bagaimana semua orang bereaksi terhadap pernyataan itu. Ekspresi Feng Hengkong berubah lagi dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya. Ekspresi setiap orang yang melihat Yun Che sekarang telah berubah secara dramatis juga. Kakak ipar, apakah ini, benarkah? Ketika Xia Yuanba mengucapkan kata-kata ini, giginya sudah mulai bergemeletuk. Fakta bahwa status Yun Che sebagai iblis telah terungkap telah menempatkannya dalam kesulitan yang mengerikan tetapi jika dia memiliki status Kaisar Iblis, Guru spiritual biru kuno masih dapat berbicara atas namanya jika dia hanyalah putra Yun King Hong. Tetapi jika dia benar-benar Kaisar Iblis yang baru, maka bahkan jika guru spiritual biru kuno 10.000 kali lebih berani, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun atas nama Yun Che, dan sangat mungkin dia akan segera melihatnya sebagai musuh. Suasana di sekitar Sigat Arena berubah saat Suan Yuan Wentian memunggungi Yun Che dan perlahan berjalan kembali ke sisi Xiao Yun. Dia berbicara dengan suara muram dan tegas, perselingkuhan ini tidak hanya menyangkut identitas satu orang, ini menyangkut keselamatan seluruh benua langit yang mendalam. Sebagai penguasa wilayah pedang surgawi yang perkasa, bagaimana aku berani berbohong atau melebih-lebihkan jika menyangkut hal seperti ini? Xiao Yun, apakah Yun Che menikah dengan Little Demon Empress di Demon Imperial City dari Illusory Demon Realm 7 bulan yang lalu? Suan Yuan Wentian bertanya pada Xiao Yun dengan nada tegas. Ya.
Xiao Yun menjawab dengan linglung. WHOOA. Meskipun itu hanya satu kata balasan yang sederhana, itu mengkonfirmasi status mengejutkan yang dianggap berasal dari Yun Ce. Suanyuan Wentian tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Bagus sekali. Izinkan saya menanyakan ini lagi. Yun Ce tidak lebih dari 23 tahun dan dia hanya berada di alam iblis ilusi untuk waktu yang sangat singkat, jadi status dan usianya sama sekali tidak cocok dengan permaisuri iblis kecil. Jadi mengapa permaisuri iblis kecil menikah dengannya? Xiao Yun menjawab dengan jujur lagi, Yun Ce dianugerahi garis keturunan Kaisar Iblis oleh roh ilahi gagak emas. Dengan demikian, dia bisa melanjutkan garis keturunan klan Kaisar Iblis bersama dengan permaisuri iblis kecil. Apa? Para anggota tempat suci tersentak lagi saat wajah mereka menjadi lebih pucat. Mereka secara alami menyadari apa arti istilah roh ilahi gagak emas dan garis keturunan Kaisar Iblis. Sekarang, identitas Yun Ce sebagai Kaisar Iblis telah ditetapkan dan juga telah dikonfirmasi bahwa dia memiliki garis keturunan gagak emas dari klan Kaisar Iblis. Selanjutnya garis keturunan Kaisar Iblis dan statusnya sebagai Kaisar Iblis yang baru, telah dianugerahkan kepadanya oleh roh ilahi gagak emas dari alam iblis. Jadi sekarang, apakah kalian semua mengerti situasi saat ini? Suanyuan Wentian menyatakan dengan suara menggelegar, Yun Ce bukan hanya iblis dari alam iblis ilusi, dia juga patriark muda dari keluarga Yun 12 penjaga dan merupakan salah satu dari dua kaisar iblis yang saat ini memimpin alam iblis ilusi. Lebih jauh lagi, status ini secara pribadi diberikan kepadanya oleh roh ilahi penjaga alam iblis ilusi. Setelah permaisuri iblis kecil menggantikan tahta kaisar iblis, dia mengirim beberapa transmisi suara ke benua langit yang mendalam. Setiap pesan adalah sumpah bahwa dia akan mandi darah dari 4 tempat suci yang agung dan dia akan melihat benua langit yang mendalam menjadi merah karena darah. Ini bukan sesuatu yang disaksikan oleh saya sendiri. Kaisar suci, penguasa laut dan raja surgawi semuanya dapat membuktikannya juga. Karena itu, 4 tempat suci kami harus selalu waspada terhadap alam iblis ilusi. Selanjutnya, Yun Ce awalnya adalah penghuni alam iblis ilusi dan dia menyelinap kembali ke benua langit yang mendalam hampir 1 bulan setelah menikah dengan permaisuri iblis kecil. Jadi mudah untuk melihat apa tujuannya kembali. Suanyuan Guxing berdiri di depan Xiao Yun dan menunjuk Yun Ce sambil meraung, Yun Ce, kamu tidak puas tinggal di alam iblis ilusimu sebagai kaisar iblisnya dan kamu memilih untuk kembali ke benua langit yang mendalam sebagai gantinya. Apa niatmu? Berbicara. Huff. Mengapa kita bahkan perlu membuang-buang nafas untuk kebodohan ini? Benua langit yang mendalam kita dan alam iblis ilusi bercampur serta api dan air, jadi dia pasti kembali dengan niat buruk. Suanyuan Guyun berteriak dengan suara tegang, siapa yang mengira bahwa bajingan yang menjadi terkenal di benua langit yang mendalam ini sebenarnya adalah kaisar iblis dari alam iblis ilusi? Jika bukan karena Tuan Pedang Masterku yang mengungkap identitas dan rencana jahatnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yun Ce, dasar anak pang. Raja Surgawi Ye Meixi bergemuruh, matanya dipenuhi amarah. Ah, tidak, aku seharusnya memanggilmu sebagai kaisar iblis dari alam iblis ilusi. Kamu benar-benar pria dengan kedalaman tersembunyi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sovereign dari Seasku Fengyi marah, wajahnya berubah marah dan matanya menunjukkan pembunuhan. Tidak disangka orang yang secara khusus diundang oleh Supreme Ocean Palace saya sebenarnya adalah Demon Emperor baru dari Illusory Demon Realm. Ini telah menodai nama dari Istana Samudra Tertinggi. Yun Ce, kamu ingin mencari tempat tersembunyi di Istana Samudra Tertinggiku dengan segala cara. Apa motif Anda yang sebenarnya? Apakah Anda merencanakan semacam skema jahat? Guru spiritual biru kuno hanya tersadar dari keterkejutannya saat ini. Dia menatap Yun Ce dan Xia Yuanba sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Yun Ce, bicaralah. Skema apa yang kamu coba buat di benua langit yang mendalam? Jika Anda berbicara sekarang, kami masih bisa memberi Anda kematian tanpa rasa sakit. Venerable Purple dari Supreme Ocean Palace diparut dengan kasar. Suara Feng Ximing terdengar dari tempat duduk Sekte Divine Phoenix, Yun Ce. Sekte Divine Phoenix kami selalu memperlakukan Anda dengan tulus. Untuk menyelesaikan dendam di antara kami menyerah berkali-kali saat kami tunduk pada tuntutan Anda terlepas dari biayanya. Tapi kami tidak pernah membayangkan bahwa Anda sebenarnya adalah iblis yang rakus dan jahat selama ini. Mulai hari ini, Sekte Divine Phoenix kami akan menjadi musuh abadi Anda. Kami tidak akan pernah berdamai denganmu. Diam. Teriakan tiba-tiba Feng Ximing memicu teguran keras dari Feng Hengkong, yang pikiran dan hatinya masih kacau. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi dia tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Matanya sekali lagi melirik wajah putih pucat Feng Suir,
Suer, apa itu, apa itu? Kakak Yun, dia bukan orang jahat, dia tidak bisa menjadi orang jahat. Feng Suer bergumam dengan nada bingung dan bingung. Yun Ce, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Jika bukan karena Master Pedang Xuan Yuan, kita semua akan tetap berada dalam kegelapan, dan kita akan membiarkan Kaisar Iblis merajalela di benua langit yang mendalam. Alam iblis ilusi adalah tanah iblis yang mengerikan. Mereka telah menjadi musuh dengan benua langit yang mendalam kita selama beberapa generasi. Namun Yun Ce, sebagai kaisar dari Illusory Demon Realm, masih kembali ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak merencanakan sesuatu di belakang kita? Kita harus segera menangkap iblis ini dan memaksanya untuk berbicara, paksa dia untuk memberitahu kita tentang rencananya dan untuk memberitahu kita apa yang sedang direncanakan oleh alam iblis ilusi. Katanya bagus. Iblis dari alam iblis ilusi, Yun Ce, skemamu telah terkena cahaya dan kau tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Jadi kenapa kamu tidak menyerah saja tanpa perlawanan? Suara hiruk pikuk yang datang dari kerumunan membombardir Yun Ce dari semua sisi. Saat label iblis dan kaisar iblis telah menempel di punggungnya, itu memicu kemarahan orang banyak ke level tertinggi baru. Saat kemarahan ini membara, perasaan yang sangat jarang terlihat, persatuan melawan musuh bersama, dinyalakan. Seolah-olah Yun Ce adalah orang berdosa yang jahat dan keji yang bahkan langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya, seorang pendosa yang tidak bisa dimaafkan oleh seluruh benua langit yang mendalam. Itu bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang akan membuat marah para dewa dan manusia. Sebaliknya, dia telah menyelamatkan Blue Wind Nation seorang diri, dan dia telah dikagumi dan diidolakan oleh banyak praktisi muda yang mendalam di seluruh benua langit yang mendalam. Tapi semua kebencian ini ditimbulkan oleh fakta sederhana bahwa dia adalah iblis dan kaisar iblis untuk Bud. Raungan kemarahan, kutukan berbisa, teguran keras, pertanyaan kasar dan menggonggong, suara-suara ini menelannya seperti tsunami raksasa. Mungkin jika itu adalah orang lain, bahkan jika orang itu adalah seorang raja, keinginannya akan hancur karena ini dan dia akan menjadi benar-benar putus asa. Tapi Yun Ce tidak merasa seperti itu sedikit pun. Matanya tetap jernih dan tenang bahkan jantungnya masih berdetak teratur. Seolah-olah dia hanyalah seorang pengamat yang menyaksikan peristiwa-peristiwa ini, bukan orang yang berada di mata pepatah badai. Dia ingat hidupnya di benua Azure Cloud. Dia telah diakui sebagai musuh publik di seluruh benua dan setiap kekuatan di dalam negeri telah mengincar darahnya. Dia telah diubah dari seorang dokter yang saleh yang menyelamatkan nyawa sebagai misinya menjadi iblis yang mampu meracuni 10.000 orang, mati seketika tanpa berkedip. Sepertinya nasib itu tiba-tiba berputar kembali padanya sekarang. Yun Ce, keheninganmu yang terus berlanjut hanya akan dianggap sebagai kesepakatan diam-diam. Dibandingkan dengan yang lain, Huang Jiwuyu jelas jauh lebih tenang dan tenang. Dia diam-diam mengamati perubahan ekspresi Yun Ce dan ketenangan luar biasa Yun Ce menyebabkan dia sangat terkejut di dalam hatinya. Selain identitasmu, aku sangat ingin tahu tentang satu hal lain. Bagaimana Anda melakukan perjalanan dari Illusory Demon Realm ke Profound Sky Continent? Dan bagaimana Anda bisa menangkap kami tanpa sadar? Mungkinkah kamu mengandalkan kekuatan tuanmu, orang tua Duo Tian? 4 kata orang tua Duo Tian menyebabkan kebisingan di sekitarnya langsung mereda. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Tuan Yun Ce adalah orang tua Duo Tian, orang yang dikabarkan memiliki kemampuan untuk melampaui surga. Saudara Huang Ji, itu memang pertanyaan yang bagus. Tepat ketika Huang Jiwuyu selesai berbicara, Xuan Yuan Wentian segera angkat bicara. Dia tidak segera melanjutkan tetapi dia malah berbalik ke arah Raja Surgawi Ye Meixi terlebih dahulu. Saudara Ye, beberapa bulan yang lalu, penatua ke-15 Aula Ilahi yang terhormat Ye Si telah meninggal di tangan seorang pria berjubah hitam, kan? Selanjutnya, dia telah dibunuh oleh sekelompok api yang sangat kecil. Pria berjubah hitam itu menyebut dirinya sebagai Tuan Yun Ce dan memperkenalkan dirinya sebagai Duo Tian. Karena itu, Anda segera terhalang untuk mengambil tindakan lebih lanjut, sehingga Sun Moon Divine Hall yang terkenal tidak punya pilihan selain mundur dalam kekalahan dan tidak menekan masalah lebih jauh. Setelah kejadian di mana dikabarkan bahwa sangat mungkin bagi Tuan Yun Ce untuk menjadi orang tua Duo Tian, yang telah menguasai langit dan bumi 10.000 tahun yang lalu dan pasti telah mencapai keilahian sekarang, apakah saya benar? Itu benar, Ye Meixi berkata dengan anggukan samar di kepalanya. Hahaha. Xuan Yuan Wentian mengangkat kepalanya ke langit saat dia tertawa terbahak-bahak. Sun Moon Divine Hall adalah salah satu dari 4 tempat suci agung yang telah menguasai benua langit yang mendalam selama 10.000 tahun. Namun Anda telah benar-benar ditipu dan dipimpin oleh hidung Anda oleh bajingan ini dari alam iblis ilusi. Anda bahkan kehilangan sesepuh dan banyak protektorat untuk apa-apa.
Ini hanyalah lelucon besar dan tragedi yang dibungkus menjadi satu. Tahukah Anda bahwa yang disebut orang tua Duotian ini bahkan tidak ada? Itu adalah sesuatu yang Yunce ciptakan dari udara tipis untuk menipu semua orang di dunia ini. Trik yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Apa? Ekspresi Ye Meixi berubah dan ekspresi semua tetua dari Sun Moon Divine Hall juga berubah. Tuan Pedang Suanyuan, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Suanyuan Wentian mengulurkan telapak tangannya dan langsung menarik Xiao Yun yang berdiri 10 langkah darinya tepat di sisinya. Xiao Yun, kamu memberitahu Hall Master Ye dari Sun Moon Divine Hall ini. 6 bulan lalu, di Snow Region of Extreme Ice yang terletak di bagian utara Blue Wind Nation, siapa sebenarnya pria berjubah hitam yang membunuh tetua ke-15 Sun Moon Divine Hall Ye Si dan menyebut dirinya Duotian? Bibir Xiao Yun bergerak sekali lagi. Itu, Yunce. Pada saat itu, seluruh kerumunan menjadi gempar sementara alis Ye Meixi langsung tenggelam. Di dalam Sun Moon Divine Hall, penatua ke-9 Ye Guiying tiba-tiba berteriak, itu tidak benar. Ketika yang tua ini ada di sana pada waktu itu, pria berjubah hitam itu telah berdiri di sisi Yunce terus-menerus sejak dia muncul. Jadi bagaimana mungkin? Hehe, penatua Guiying, tidak perlu cemas. Suanyuan Wentian berkata dengan tawa hangat, bagaimana mungkin seorang pria sejujur dan setulus kamu mengenali kelicikan dan pengkhianatan Yunce? Xiao Yun, izinkan saya menanyakan ini lagi. Apa identitas Yunce yang berdiri di samping pria berjubah hitam saat itu? Itu aku, Yunce telah menyamarkan fiturku dan membuat penampilanku menjadi miliknya. Ye Guiying tertegun tak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata itu. Lalu bagaimana dengan api yang membunuh tetua Ye Si? Bisakah Anda menjelaskannya juga? Suanyuan Wentian terus bertanya. Itu adalah jenis api yang unik, yang Yunce siapkan 4 jam sebelumnya. Dia hanya bisa menggunakannya sekali, dalam waktu singkat. Ini adalah penjelasan biasa yang Yunce berikan kepada Xiao Yun tentang api itu, api es. Xiao Yun yang dikendalikan sekarang melafalkannya hampir kata demi kata. Beraninya kau. Ye Meixi meraung marah saat dia langsung ditangkap oleh keinginan untuk membunuh Yunce. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk secara pribadi bergegas untuk memukulnya sampai mati. Seorang penatua dari Sun Moon Divine Hall-nya telah meninggal dengan kematian yang mengerikan, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya karena orang tua Duotian. Itu bisa dikatakan sebagai hal yang paling memalukan dan menghina yang pernah terjadi di Sun Moon Divine Hall dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi tidak ada yang membayangkan bahwa semua ini adalah penipuan, dan Sun Moon Divine Hall miliknya yang terkenal telah sepenuhnya ditipu oleh Yunce. Tuan muda Sun Moon Divine Hall Ye Xinghan bahkan lebih marah saat dia menggertakkan giginya karena marah. Dia merasa dadanya akan meledak saat dia meraung dengan suara serak, Penatua Agung, cepat tangkap hewan ini. Tuan muda ini ingin membunuhnya sendiri. Tuan Balai Muda, harap tetap tenang. Tidak perlu marah. Suanyuan Wentian berkata dengan senyum lembut, bukan hanya aula Sun Moon Anda yang telah diambil oleh tipu dayanya. Praktis seluruh dunia yang mendalam dari benua langit yang mendalam juga mempercayainya. Tapi sekarang, bajingan dari alam iblis ilusi ini telah benar-benar terungkap dan apa yang disebut tuannya yang dia andalkan ternyata benar-benar bohong. Dengan semua ahli dari langit yang mendalam berkumpul di sini hari ini, dia bisa melupakan tentang melarikan diri dari genggaman kita, jadi Tuan Muda Hall tidak perlu begitu marah. Dan untuk metode yang dia gunakan untuk melakukan perjalanan dari benua langit yang mendalam ke alam iblis ilusi, Suanyuan Wentian melirik Yunce dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan. Tentu saja dia menggunakan metode yang sama yang digunakan Yun Qinghong dan istrinya selama 26 tahun yang lalu. Dia menggunakan artefak spasial terlarang milik keluarga Yun dari alam iblis-iblis yang disebut ringan pemisah ruang. Cincin pemisah ruang. Ah, jadi begitu. Huang Ji Wuyu mengangguk lemah. Tetapi dia tampaknya masih menyimpan beberapa kecurigaannya sendiri. Dia adalah patriark muda keluarga Yun dan kaisar iblis baru dari alam iblis ilusi. Jadi sangat masuk akal baginya untuk menggunakan artefak terlarang yang Yun Qinghong dan istrinya gunakan bertahun-tahun yang lalu. Yunce, sekarang setelah kamu memikirkannya, seluruh perselingkuhan ini agak aneh. Suanyuan Wentian berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena apa yang disebut Tuan Yunce selama ini palsu. Lalu bagaimana dia bertahan hidup ketika dia telah terperangkap di bahtera mendalam primordial bertahun-tahun yang lalu? Saya menanyakan Xiao Yun pertanyaan yang sama persis dan saya menemukan bahwa setelah tabut besar primordial menghilang bertahun-tahun yang lalu, untuk beberapa alasan aneh, itu berakhir di alam iblis ilusi. Jadi ini memungkinkan Yunce untuk bersatu kembali dengan keluarganya di alam iblis ilusi dan dia bahkan melakukan banyak perbuatan berjasa dan berani untuk keluarga kekaisaran iblis-iblis. Setelah itu,
Roh ilahi penjaga alam iblis dari alam iblis menganugerahkan kepadanya garis keturunan kaisar iblis dan dia juga menjadi kaisar baru dari alam iblis-iblis. Cektes, pencuri kecil ini memilih untuk tidak tinggal di alam iblis-iblis untuk terus bertindak sebagai kaisar iblis tetapi sebaliknya meminjam kekuatan cincin pemisah ruang untuk kembali ke benua langit yang mendalam. Jadi jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk atau rencana jahat ketika dia kembali, aku khawatir bahkan seorang anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayai kata-kata itu. Tapi sekarang setelah semuanya terungkap dan dia telah jatuh ke tangan kita, bagaimana kita bisa membiarkan dia kembali hidup-hidup? Yun Ce tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia dengan dingin mengamati penampilan Suan Yuan Wentian, alisnya sedikit berkerut, aneh. Xiao Yun adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang keberadaan Primordial Profound Arc, jadi secara logis, Suan Yuan Wentian pasti sudah tahu bahwa Primordial Profound Arc ada di tangan Yun Ce. Tapi mengapa dia menyembunyikannya dan berbohong bahwa dia telah menggunakan ringan pemisah ruang sebagai gantinya? Mungkinkah? Alis Yun Ce melompat dengan keras saat matanya langsung menjadi gelap dan suram. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Suan Yuan Wentian tidak memilih untuk mencoba merebut cermin samsara darinya secara rahasia sambil menyembunyikan masalah ini dari tempat suci lainnya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia memilih untuk memberi sanksi padanya di depan semua pahlawan dunia. Bab 805 Tuan Pedang Suan Yuan, menurut Anda, bagaimana kita harus menghadapi anak ini? Huang Ji Wuyu bertanya dengan sikap santai. Identitas Yun Ce telah diungkap oleh Suan Yuan Wentian, jadi wajar jika dia memutuskan bagaimana mereka akan menghadapinya setelah ini. Suan Yuan Wentian menghela nafas berat sebelum berbicara, Yun Ce memiliki semangat pantang menyerah dan kekuatannya juga nyata. Dia berada di level yang sangat berbeda dari Xiao Yun. Jika kita ingin memaksanya untuk mengakui skema dari Illusory Demon Realm di sini, itu tidak akan mungkin. Kita harus menangkapnya terlebih dahulu dan kemudian membawanya ke daerah pedang surgawiku yang perkasa. Pada saat itu, saya secara alami akan memiliki banyak cara untuk membongkar kebenaran darinya. Huang Ji Wuyu menganggukkan kepalanya perlahan. Itu juga bagus. Bagaimana dengan kalian berdua? Ku Fengyi menganggukkan kepalanya juga, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Meixi mendengus dingin sebelum berbicara, bajingan dari alam iblis ilusi ini telah merusak rencana Balai Suci Sun Moon saya berkali-kali. Dia bahkan membunuh seorang penatua dari Sun Moon Divine Hallku, Ye Si. Saya hampir tidak bisa mengendalikan keinginan untuk mengeksekusinya di tempat. Tetapi karena Master Pedang Suan Yuan adalah orang yang menemukan rahasianya dan memilih untuk mengungkapkannya kepada publik, maka sepenuhnya dapat dimengerti bahwa wilayah pedang surgawi yang perkasa mengambil kendali dari penyelidikan ini. Suan Yuan Wentian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia berbicara dengan tenang dan tenang, kalian semua tidak perlu khawatir, saat kita mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Illusory Demon Realm, saya akan segera memberitahu kalian semua, jadi kami bisa menghadapinya bersama. Saat dia tidak berguna bagi kita, saya akan menyerahkannya kepada saudara Ye untuk berurusan dengannya jika kemarahannya belum mereda saat itu. Yun Ce, apakah kamu masih memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan sekarang? Suan Yuan Wentian tiba-tiba bertanya dengan suara berat saat dia melirik Yun Ce. Heh. Yun Ce tertawa dingin saat dia berbicara dengan nada mengejek, Tuan Pedang Suan Yuan, sepertinya kamu telah menanam cukup banyak mata dan telinga di Demon Imperial City ketika kamu terakhir mengunjungi lebih dari 100 tahun yang lalu. Hahaha. Suan Yuan Wentian tertawa terbahak-bahak saat dia tidak berusaha menyangkal klaim Yun Ce, itu benar. Jika bukan karena itu, lalu bagaimana saya bisa mengekspos ambisi dan identitas Anda, bajingan dari alam iblis ilusi? Jika bukan karena itu, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum seluruh benua langit yang mendalam kami terperosok dalam plot Anda. Yun Ce masih terus tersenyum dingin, satu-satunya alasan mengapa mata-matamu bisa tinggal dengan aman di kota kekaisaran iblis selama 100 tahun terakhir adalah karena mereka dilindungi oleh istana Duke Huai. Namun, seluruh barisan Duke Huai telah sepenuhnya dimusnahkan sebelum aku meninggalkan alam iblis ilusi. Permaisuri iblis kecil merebut kembali otoritasnya dan membersihkan kota kekaisaran iblis dari para pengkhianatnya sekali lagi, jadi mata-mata yang kau tinggalkan di sana kemungkinan besar telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Jadi bagaimana jika mereka punya? Suan Yuan Wentian bertanya, wajahnya tanpa belas kasihan atau kemarahan. Fakta bahwa mereka dapat tetap bersembunyi selama 100 tahun terakhir memungkinkan kita untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di alam iblis ilusi dan juga menemukan kaisar iblis baru yang memilih untuk berjalan dengan sukarela ke dalam cengkeraman kita. Anda dapat mengatakan bahwa mereka telah melakukan banyak pujian untuk diri mereka sendiri dan mereka telah mati dengan kematian yang mulia dan terhormat.
Wilayah pedang surgawiku yang perkasa pasti akan mencatat kontribusi mereka untuk selamanya. Nada suaranya berubah sekali lagi, Yunce, aku ingin memberimu kesempatan untuk membela diri, tetapi apakah kamu akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melontarkan banyak omong kosong? Tidak apa-apa jika kamu menangkapku. Yunce berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, tapi biarkan Xiao Yun pergi. Hehehe. Suanyuan Wentian tertawa menghina, Yunce, apakah kamu pikir kamu masih dalam posisi untuk mencoba tawar-menawar dengan kami? Guyun, tangkap dia sekarang juga. Ya, penatua kedua wilayah pedang surgawi yang perkasa Suanyuan Guyun menjawab. Dia melangkah maju selangkah sebelum terbang ke udara dan dengan ganas meluncur ke arah Yunce. Pada saat yang sama, tatapan Suanyuan Wentian bertemu dengan Suanyuan Guxing. Suanyuan Guxing dengan cepat memahami maksudnya. Dia mengambil langkah ke kanan dan menempatkan dirinya tepat di depan Xiao Yun. Telapak tangannya sudah berderak dengan energi yang dalam untuk menangkis segala upaya yang mungkin dilakukan Yunce untuk menyelamatkan Xiao Yun menggunakan keterampilan gerakannya yang aneh. Suanyuan Guyun adalah penatua kedua wilayah pedang surgawi yang perkasa dan dia adalah salah satu dari 2 raja tingkat 9 di seluruh wilayah pedang surgawi yang perkasa. Bahkan jika Yunce berada di puncak kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa melawan raja level 9. Jadi kesempatan apa yang dia miliki sekarang ketika dia masih terluka parah dan kekuatannya yang dalam telah sangat berkurang. Yunce terluka parah dan energinya yang dalam sangat lemah dan dangkal. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua raja yang hadir. Tetapi untuk mencegah insiden terjadi, Suanyuan Guyun masih menggunakan sebagian besar kekuatannya yang dalam dan dia menggunakan aura dan kekuatannya yang sangat berat untuk mengunci posisi Yunce dan menekannya. Bahkan jika Yunce ingin bergerak sekarang, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Enyahlah. Sama seperti Suanyuan Guyun mengambil langit dan bahkan sebelum dia mendekati Yunce, raungan marah terdengar dari belakang Yunce. Xia Yuanba, kata-kata Yunce telah memaksanya untuk menanggung seluruh lelucon ini, menahannya sampai rasanya seperti kulit kepalanya akan meledak. Dia juga mengerti bahwa akan sangat tidak bijaksana baginya untuk mengambil tindakan sekarang, dia juga tahu bahwa itu sama sekali tidak berguna. Tapi saat dia melihat Suanyuan Guyun bergerak melawan Yunce, api kemarahan yang telah dia tekan jauh di dalam jiwanya tiba-tiba muncul kembali. Dia bergegas menuju Suanyuan Guyun dengan gila saat lengan kanannya meledak dengan sekuat tenaga dan dia mengiring tinjunya ke arah wajah Suanyuan Guyun. Yuanba, berhenti. Pada saat yang sama, beberapa tangisan terdengar di udara. Yunce adalah salah satu orang yang berteriak agar dia berhenti dan tangisan lainnya berasal dari Suaka Raja Absolut tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Bang! 2 gelombang energi bertabrakan satu sama lain di udara saat pusaran energi yang sangat besar bergolak dan terlempar sebelum pecah dengan ledakan dahsyat. Arena Dewa Laut di bawah mereka langsung retak terbuka dan retakan membentang dari satu ujung arena Dewa Laut ke ujung lainnya. Seolah-olah arena Dewa Laut akan terbelah menjadi 2. Meskipun dia tahu bahwa Xia Yuanba bukan orang biasa, dia masih menggunakan sebagian besar kekuatannya. Jadi hati Suanyuan Guyun dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan saat pukulannya diblokir secara paksa oleh Xia Yuanba. Dia membalik kedua tangannya dan energi yang mendalam di sekitar tubuhnya meledak keluar. Xia Yuanba segera mengerang pelan saat dia terbang keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Huff! Suanyuan Guyun mendengus dingin saat dia bergerak untuk meraih Yunce sekali lagi. Tapi dia melihat Xia Yuanba dengan paksa menghentikan kejatuhannya di udara saat dia melompat ke depan dengan raungan. Mata Xia Yuanba berkilauan dengan cahaya kekerasan saat tangannya menghantam kepala Suanyuan Guyun seperti petir. Kamu cari mati. Wajah Suanyuan Guyun menjadi gelap saat energi mendalam yang mengelilingi tubuhnya menajam menjadi ratusan bilah tajam yang tak tertandingi dan dia langsung menghancurkan gelombang energi yang ditembakkan Xia Yuanba ke arahnya. Kemudian, dia membuat gerakan dengan tangannya saat tatapan membunuh melintas di matanya. Lebih dari 10 bilah inkorporeal terbentuk di udara dan menyerang ke arah Xia Yuanba. Baru saja, dia hanya mencoba untuk meledakkan Xia Yuanba ke samping tetapi sekarang, serangan Suanyuan Guyun mengandung kekejaman tersembunyi. Setelah dia secara pribadi merasakan kekuatan Xia Yuanba, dia sekarang dengan tegas mengerti bahwa jika Xia Yuanba dibiarkan terus tumbuh, tidak ada seorang pun di dalam dirinya. Wilayah pedang surgawi yang perkasa akan mampu melawannya. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang Suanyuan Wentian sendiri katakan lebih dari 1 kali. Selain itu, mereka biasanya tidak memiliki kesempatan atau alasan untuk menyerang Xia Yuanba. Tapi saat ini, sebuah kesempatan emas telah muncul dengan sendirinya padanya.
Meskipun 10 bilah energi aneh itu telah dibentuk dengan tergesa-gesa olehnya, dia telah menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya saat niat membunuh dan hati yang jahat menguasainya. Itu jelas bukan serangan yang bisa diblokir oleh Xia Yuanba. Pada saat itu, bahkan jika Xia Yuanba tidak terbunuh, dia pasti akan terluka parah dan kemungkinan besar dia akan melumpuhkan potensi bawaannya juga. Kamu berani. Raungan kemarahan yang rendah dan berat terdengar saat bilah inkorporeal ini terbentuk, mengirimkan getaran ke tubuh Xuan Yuan Guyun. Saat visinya berenang, dia tiba-tiba melihat sosok putih pucat muncul di depannya. Karena dia adalah Raja level 9, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memandang rendah semua yang ada di bawah langit, namun dia sama sekali tidak bisa melihat bagaimana sosok itu muncul di depannya. Seolah-olah tiba-tiba muncul dari udara tipis. Sosok itu kurus dan tampak rapuh. Yang mengherankan adalah Kaisar Suci sendiri, Huang Ji Wuyu. Tapi kali ini, wajahnya yang tanpa ekspresi menjadi gelap dan muram saat telapak tangan putih pucat yang sakit-sakitan melintas di udara. Segera, energi pedang yang Xuan Yuan Guyun telah bentuk benar-benar tersebar saat angin lembut menyapu tubuh Xuan Yuan Guyun. Namun, ketika angin lembut ini menekan tubuhnya, rasanya seperti dia telah dipukul oleh palu yang sangat berat. Dia dengan ganas terbang ke tanah saat dia dipaksa mundur lebih dari 10 langkah, setiap langkah diselingi oleh ledakan. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak yang dalam di Sigat Arena karena mereka menyebabkan Sigat Arena terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Xuan Yuan Wentian mengulurkan tangan, telapak tangannya dengan ringan menyentuh punggung bawah Xuan Yuan Guyun. Dia tanpa suara menyebarkan energi yang memaksa Xuan Yuan Guyun kembali, memungkinkan dia untuk akhirnya berhenti. Hanya saja wajahnya memutih seperti sprei dan jelas bahwa dia menderita luka dalam. Xuan Yuan Guyun berada di tingkat ke-9 dari Sovereign Profound Realm sementara Huang Ji Wuyu berdiri di puncak tingkat ke-10 dari Sovereign Profound Realm. Meskipun kedua orang itu hanya dipisahkan oleh satu tingkat kecil, pertukaran ini dengan jelas menunjukkan bahwa kesenjangan antara kekuatan mereka selebar lautan. Saudara Huang Ji, apa artinya ini? Xuan Yuan Wentian bertanya dengan ekspresi yang sedikit gelap. Mungkinkah suaka Raja Mutlak Anda ingin melindungi bajingan ini dari alam iblis ilusi? Melindungi, Huff. Huang Ji Wuyu menggeram saat dia balas menatapnya dengan dingin, lakukan apa yang kamu inginkan dengan Yun Ce. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang saya lindungi adalah murid dari suaka Raja Absolut saya. Saya sebenarnya ingin menanyakan satu hal kepada tetua kedua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa Anda. Dia jelas tahu bahwa Xia Yuanba adalah murid dari suaka Raja Absolutku, namun dia masih berani mencoba dengan kejam memberikan pukulan fatal padanya. Niat jahat apa yang dia sembunyikan dengan melakukan hal seperti itu? Xuan Yuan Wentian mendorong Xuan Yuan Guyun ke belakang sebelum memberikan tanggapan yang fasih, kamu menyaksikan ini dengan kedua matamu sendiri. Jelas Xia Yuanba yang menyerang lebih dulu saat dia berusaha menghalangi penatua keduaku. Memikirkan bahwa seorang murid suaka Raja Absolut benar-benar akan mencoba mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi penjahat dari alam iblis ilusi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Penatua Guyun dihalangi beberapa kali sehingga dia menyerang dengan marah untuk mendisiplinkan junior yang telah melakukan dosa besar ini. Apa yang salah dengan itu? Suara Huang Ji Wuyu semakin dalam saat dia mengeluarkan jawaban, itu memang kesalahan Yuanba karena melindungi iblis dari alam iblis ilusi. Tapi mereka berdua terkait dengan pernikahan dan Yun Ce telah menyelamatkan nyawa Yuanba sebelumnya juga. Jadi meskipun tindakannya salah, perasaan dan emosinya benar, jadi itu sepenuhnya bisa dimengerti dan dimaafkan. Selanjutnya, Xia Yuanba adalah murid dari suaka Raja Absolut saya, bahkan jika dia telah melakukan dosa yang paling berat, itu masih harus diserahkan kepada yurisdiksi suaka Raja Absolut saya. Seorang tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa Anda tidak memiliki hak untuk melakukannya. Selain itu, dia mencoba membunuh Yuanba di depan Kaisar Suci ini. Apa kamu pikir aku buta? Huang Ji Wuyu adalah pria yang sangat jarang menunjukkan emosi, jadi kondisinya saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar tergerak untuk marah. Jika itu adalah murid lain dari suaka Raja Absolutnya, dia mungkin tidak senang tetapi dia tidak akan menjadi marah seperti ini. Tapi Xia Yuanba adalah kasus yang berbeda sama sekali. Karena Xia Yuanba adalah jenis keberadaan yang sama sekali berbeda di dalam suaka Raja Absolut. Suasana di sekitar arena Dewa Laut segera menjadi dingin dan menyesakkan. Dua guru suci sedang bentrok dan kekuatan yang mereka tunjukkan hampir tidak signifikan. Selain dua guru suci lainnya, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau keberanian untuk mencoba campur tangan di antara keduanya. Sebelum suasana ini bertahan terlalu lama, aura Xuan Yuan Wentian tiba-tiba menjadi lebih lemah.
Dia melirik Xia Yuanba dan menarik Suanyuan Guyun sambil berkata, "Guyun, kamu benar-benar sedikit ceroboh dalam hal ini. Cepat dan minta maaf kepada Kaisar Suci." Suanyuan Guyun menjadi bisu sebelum dia berbicara dengan suara bingung, "Tuan Pedang Guru, aku." Tapi saat matanya melintasi mata Suanyuan Wentian, seluruh tubuhnya menegang dan dia menelan kata-kata yang akan dia katakan. Sebagai gantinya, dia melangkah maju dan membungkuk sedikit ketika dia berkata, "Tuan Kaisar Suci, lelaki tua ini hanya... Aku tidak butuh permintaan maafmu." Huang Ji Wuyu mengangkat tangannya dan menghentikan Suanyuan Guyun untuk berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia memberi Suanyuan Wentian tatapan tajam. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Suanyuan Wentian akan menyerah. Karena ini adalah tipe orang seperti dia. Tipe orang yang paling menakutkan. "Yuanba, ketika kamu mengambil tindakan sekarang, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa." Huang Ji Wuyu berkata dengan alis berkerut, "Tapi apapun yang terjadi selanjutnya, Anda tidak diizinkan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Identitas asli Yun Ce terlalu berbahaya, tidak ada seorang pun di benua langit yang mendalam ini yang dapat menyambutnya lagi. Saat ini, bahkan jika Anda memberikan hidup Anda untuknya, Anda masih tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, Anda hanya akan membuang reputasi dan masa depan Anda." "Saya tidak." Xia Yuanba dengan keras kepala dan tegas menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang yang dia ajak bicara adalah Huang Ji Wuyu, dia tidak akan mundur. "Kakak iparku bukan orang jahat. Saya tahu ini lebih baik daripada orang lain. Apakah ilusori Demon Realm yang terus kamu bicarakan itu benar-benar tempat yang jahat? Kalian harusnya tahu itu jauh lebih baik daripada aku. Hari ini jika banyak dari Anda ingin bergerak melawan saudara ipar saya, Anda harus melangkahi mayat saya terlebih dahulu." Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Xia Yuanba telah memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia melolong seperti binatang buas saat tangannya perlahan bergerak ke sisi kiri dadanya. Tindakannya menyebabkan Huang Ji Wuyu dan guru spiritual biru kuno menjadi pucat pada saat yang sama. Huang Ji Wuyu segera berteriak dengan suara serak, segel gerakannya. Master spiritual penderitaan pahit dan Master spiritual Detached Heart bergegas keluar dari tempat para anggota Absolute Monarch Sanctuary berkumpul. Dua raja tingkat 10 besar muncul di samping Xia Yuanba dengan kecepatan kilat, saat dua sinar energi yang sangat besar dan tak terbatas menelan Xia Yuanba sepenuhnya, melonjak ke tubuhnya dan menyegel semua energi yang dalam. Pada saat ini, Suanyuan Wentian memberi perintah lagi, "Guyun, cepat tangkap bajingan itu dari alam iblis ilusi." Suanyuan Guyun menelan kebenciannya saat dia bergegas menuju Yun Ce dengan marah, meraihnya dengan cepat, "Bajingan. Aku akan melihat siapa yang berani menghentikanku kali ini." Tepat ketika aumannya yang marah terdengar ke langit, dia tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat panas saat teriakan Phoenix yang cerah dan jernih merobek udara. Tangisan Phoenix ini mengandung kekuatan tak tertandingi yang menyebabkan semua energi yang dalam di tubuhnya membeku pada saat itu juga. Ledakan. Sekelompok api merah-merah meledak di depannya saat tirai api membubung ke langit. Panasnya api menyebabkan ekspresinya menjadi sakit saat gerakannya dihentikan dengan paksa. Setelah itu, dia membentuk energinya yang dalam menjadi pedang, berniat untuk membelah tirai api ini. Tapi tirai api itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya, saat berubah menjadi puluhan api berbentuk Phoenix yang meledak ke arahnya dengan tangisan yang jelas dan menusuk. Bum 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 bum. Di tengah ledakan berturut-turut, lengan Suanyuan Guyun menjadi lemah dan dia dengan cepat mundur. Hanya setelah dia mundur puluhan langkah, dia berhasil memadamkan semua api. Kekuatan pedang energi yang dalam di tangannya hampir kosong dan tangannya diserang oleh sensasi terbakar yang menusuk. Lengan jubah pedangnya bahkan telah hangus menjadi hitam yang mencengangkan. Meskipun hanya ujung lengan bajunya yang hangus hitam, untuk penatua kedua yang terkenal dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, ini dianggap sebagai penghinaan dan kekalahan yang belum pernah dia alami selama beberapa ratus tahun sekarang. Di dalam Profound Sky Continent, satu-satunya Profound Flame yang memiliki kekuatan seperti itu adalah Flame Phoenix dan di dalam Divine Phoenix Sect, hanya ada satu orang yang bisa mempermalukannya seperti ini ketika dia tidak punya cukup waktu untuk membela diri. Feng Sukui. Mata Suanyuan Guyun melebar menjadi piring bundar saat amarahnya melonjak. Dia baru saja akan memulai teguran kerasnya ketika lampu api akhirnya padam. Apa yang berdiri di hadapannya secara mengejutkan adalah seorang gadis muda berpakaian serba putih. Wajahnya ditutupi oleh kerudung putih dan aura yang terpancar dari tubuhnya sangat luar biasa.